Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Gunung tempat Wang Lin berada telah menghilang, dan hanya beberapa bola cahaya 7 warna yang mengelilingi jiwa binatang itu yang tersisa. Api menyala tanpa henti, menyebabkan 7 warna lampu berkedip-kedip. Sepertinya mereka bisa pecah kapan saja. Pembatasan di sekitar area itu hancur menjadi pecahan-pecahan terbakar yang tak terhitung jumlahnya dan didorong keluar. Bahkan kabut tak berujung di dalam pegunungan terkoyak oleh api dan hilang seluruhnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, kabut menghilang dari pegunungan ini. Yang tercerahkan di dalam kabut melayang di udara, menahan api. Lembah-lembah di luar pegunungan tertutup api dan berubah menjadi neraka yang menyala-nyala. Gelombang suara membakar dan mematikan mengguncang bumi. Gunung-gunung di sekitar lembah runtuh satu demi satu menjadi kerikil yang terbakar. Saat ini, di dalam lembah, wanita tua berbaju hijau itu berlumut dan ketakutan. Tangannya terus membentuk segel dan memasang pembatas untuk menahan api. Di luar lembah adalah wilayah terluar dari alam 7 warna tempat binatang buas berada. Saat ini, Chen Tianjun berpindah dari satu binatang ke binatang lain mengambil risiko besar untuk mencari kristal asal dengan hati-hati. Meskipun dia memiliki mantra dari Sekte Binatang Pertempuran, mendapatkan kristal asal dari binatang peringkat 12 ini tidak berbeda dengan mengambil gigi dari mulut harimau. Itu sangat berbahaya, dan dia hampir mati beberapa kali. Dia saat ini sedang terbang menjauh dari monster kabut. Jantungnya berdetak kencang saat dia dengan cepat terbang ke pelayaran. Raungan keluar dari kabut di belakangnya dan embusan angin menerpanya. Tepat pada saat ini, lanskap berubah menjadi putih dan cahaya 7 warna menghilang. Lalu gelombang panas yang tak terbayangkan datang dari cakrawala. Dari kejauhan, tampak seperti pemandangan yang menggetarkan surga. Binatang kabut yang mengejar Chen Tianjun terkejut saat itu. Kemudian ia segera menyerah mengejar Chen Tianjun dan kembali ke kabut. Tepat pada saat ini, lautan api putih mengelilingi area tersebut dan seluruh wilayah luar dilahap oleh api putih. Lautan api hanya menghindari Chen Tianjun, dan dia tidak terpengaruh oleh gelombang panas. Dia berdiri di sana tercengang dan basah kuyup oleh keringat. Dia gemetar karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama dalam cuaca panas ini. Dia juga merasakan aura Wang Lin di lautan api. Nyala api terus menyebar hingga benar-benar mengelilingi area luar alam 7 warna. Beberapa binatang buas menyerang dan mengaum. Mereka sepertinya tidak takut dengan nyala api. Ada binatang api mirip ular piton yang bergerak di dalam api tanpa rasa tidak nyaman. Mereka bahkan tampak sedikit meremehkan api. Ketika api menyebar ke seluruh alam 7 warna, kebangkitan ketiga burung vermilion dimulai. Saat Wang Lin duduk di sana, daging dewa purbanya menjadi kering, seolah-olah seluruh udara di tubuhnya telah menguap. Kulit kering tampak seperti menua. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Api di sekujur tubuhnya adalah yang terkuat. Panas tak berujung keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran yang perlahan berputar di atasnya. Tangisan terasa sakit keluar dari tubuhnya. Vermilion Bird putih berjuang untuk terbang. Tampaknya kebangkitan ketiga adalah ujian dan krisis. Pikiran Wang Lin kosong. Dia sepertinya telah menjadi Vermilion Bird. Benih api di dalam tubuhnya terus mengeluarkan panas yang tak ada habisnya, namun semakin banyak. Dilepaskan, semakin banyak panas yang dimilikinya. Pada akhirnya, sepertinya dia akan terbakar sendiri. Dia merasa dia akan terbakar menjadi abu jika dia sedikit lambat melepaskan panasnya. Ini adalah siklus tanpa akhir. Semakin banyak panas yang dilepaskannya, semakin banyak pula panas yang dihasilkannya. Siklus ini berakhir, dan burung vermilion mengeluarkan teriakan yang menggemparkan, seperti auman keras sebelum kematian. Wang Lin belum pernah mengalami perasaan ini selama 2 kebangkitan sebelumnya. Yang ketiga dari luar sangat sulit. Dia merasa panas dari tubuhnya bahkan membakar jiwa aslinya, yang mengejutkan Wang Lin. Dia tidak mengira kebangkitan ketiga Vermilion Bird akan sangat berbeda. Panasnya meningkat hingga tubuhnya tidak bisa melepaskannya dengan cukup cepat. Rasa terbakar semakin jelas, dan kulit di tubuhnya semakin pecah-pecah. Retakan itu saling terhubung, membuatnya tampak seperti kulitnya akan roboh.
Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan meraung seolah ingin melepaskan semua panas di dalam tubuhnya. Gelombang panas yang kuat keluar dari mulut selama raungannya yang menyakitkan. Gelombang panas berputar di sekelilingnya, dan setiap rambut di tubuhnya berjuang melawan gelombang panas. Vermilion Bird, kebangkitan. Vermilion Bird. Kesadaran Wang Lin menjadi sedikit kabur. Dia sekarang melepaskan panas berdasarkan cuaca. Namun, cara ini hanya dapat menahannya pada saat tertentu, itu tidak akan mengatasi akar masalah. Jika ini terus berlanjut, Wang Lin pasti akan mati. Matanya merah dan menunjukkan ekspresi gila. Aku akan mati terbakar atau terlahir kembali dalam api. Wang Lin percaya pada ketekunan dan kerja keras dengan kemauan yang kuat. Semakin kuat apinya, semakin kuat keinginannya untuk melawan. Karena saya tidak bisa terus melampiaskannya, maka saya tidak akan melampiaskannya, aku akan membiarkan tetap berada di dalam tubuhku. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan api ini. Wang Lin tertawa menyakitkan dan ekspresi menjadi lebih gila. Dia mengunci semua pori-pori di tubuhnya, menutupnya dari luar. Dia membiarkan panas di dalam tubuhnya meningkat dengan gila-gilaan dan tidak membiarkannya keluar. Keberanian gila ini kelihatannya sederhana, tapi berapa banyak orang di dunia ini yang mampu melakukan hal ini? Ketika Wang Lin menyegel dirinya sendiri, api di dalam tubuhnya meningkat hingga tingkat yang mengerikan. Suhunya sangat tinggi setelah dia menyegel tubuhnya sehingga dia akan pingsan, tapi dia menahan semuanya. Waktu perlahan berlalu. Panas di dalam tubuhnya menjadi lebih hebat. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan putih, menyebabkan dunia di sekitarnya runtuh. Pada saat ini, api di dalam tubuh Wang Lin mencapai puncaknya dan tiba-tiba meledak di tubuhnya. Panas yang tak terlukiskan keluar, membakar tubuhnya. Dia diselimuti api, sehingga mustahil untuk melihat tubuhnya. Nyala api ini awalnya berwarna putih dan perlahan berubah menjadi biru. Saat api biru muncul, api itu segera menyebar. Api biru jauh lebih panas daripada api putih, dan menggantikan segala sesuatu di dunia. Saat mereka menyebar ke segala arah, mereka menyebabkan seluruh dunia menjadi biru. Api biru menyelimuti seluruh alam, dan seluruh alam 7 warna berubah menjadi neraka api biru dalam sekejap. Tempat yang dipenuhi binatang buas awalnya dipenuhi dengan api putih, tetapi dalam sekejap, api putih itu menghilang dan digantikan dengan cahaya biru iblis. Cahaya biru menyala dan semua api putih berubah menjadi biru. Binatang buas yang tidak setuju dengan nyala api dan mereka yang menunjukkan kekuatan ketakutan mereka semua. Mereka dengan cepat berubah menjadi kabut untuk menahannya. Mereka tampak sangat takut dengan api biru ini. Ular piton api yang menunjukkan rasa jelek segera mulai mengaum. Mereka dengan cepat berubah menjadi kabut untuk melawan. Salah satu ular piton api agak lambat dan tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya biru. Ular piton itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat dibakar sampai mati. Jiwanya terserap oleh api dan menjadi bagian dari keinginannya. Hanya ada sedikit api yang bisa membakar binatang api yang setara dengan kekuatan puncak nirvana Saterer. Ketika api biru semakin menyebar, gua-gua di lembah runtuh. Pembatasannya sangat rapuh sebelum kebakaran terjadi. Pada saat ini, seluruh alam 7 warna sedang terbakar. Api biru sepertinya sedang mengaum ke dunia. Di kedalaman alam 7 warna, lelaki tua berambut putih itu mulai bergerak menuju Wang Lin. Dia cepat, tetapi ketika dia mendekati Wang Lin, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat cahaya biru yang menggetarkan surga di hadapannya saat api biru menyala hingga menimbulkan gelombang kemarahan. Ekspresi lelaki tua itu menjadi cetak, lalu tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mengeluarkan harta ajaib. Berkat tindakannya tersebut, dia cukup beruntung bisa selamat dari api biru. Namun, keringat menutupi dahi dan rasa terkejut di matanya menunjukkan betapa menakutkannya dia. Ini, api apa ini? Dia telah melihat banyak hal selama hidupnya sebagai seorang yang terobsesi, namun dia belum pernah melihat api biru seperti ini. Api ini dapat menghancurkan tubuh seorang penggarap nirvana Saterer dan membakar jiwa asal mereka. Nyala api ini sangat mengejutkan lelaki tua berambut putih itu. Di sumber api biru, tempat Wang Lin duduk, cahaya biru sangat menggetarkan, sehingga warna lain tidak mungkin muncul. Di dalam api biru yang indah dan tak terlukiskan ini, seruan burung Vermilion menggema. Saat teriakan Vermilion Bird menggema, Vermilion Bird biru muncul di dalam api seolah-olah baru saja dilahirkan kembali.
Saat itu muncul, semua api biru di alam 7 warna menjadi gila seolah-olah mereka sedang mengamankan. Di bawah Blue Vermilion Bird, sesosok tubuh kurus berjalan keluar kira-kira demi seperempat. Kebangkitan Vermilion Bird seperti dihidupkan kembali dalam api ketiga. Pada saat ini, jauh dari lautan awan di area terlarang aliansi tempat 4 sekte ilahi berada, semua anggota sekte ilahi burung Vermilion merasakan api di dalam tubuh mereka terbakar hebat. Untuk pertama kalinya, mereka kehilangan kendali atas apinya, dan mereka memaksa keluar dari tubuh mereka dan mengepung mereka. Ada 4 tetua duduk di luar kuil naga Azure tempat Kaisar Ilahi Naga Azure berada. Mereka berempat semuanya adalah tetua dari Sekte Azure Dragon Divine, dan mereka semua cemas. Raungan terus keluar dari kuil dan bergema di seluruh dunia. Raungan ini dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan menyebabkan pikiran siapapun yang mendengarnya gemetar. Penguasa ilahi telah menyimpannya dengan pintu tertutup selama lebih dari sebulan, salah satu tetua yang mendengarkan auman berkata dengan ekspresi khawatir. Orang yang hendak berbicara ketika suara gemuruh dari dalam kuil menjadi semakin keras. Terdengar suara terdengar seperti seseorang sedang membenturkan kepala ke dinding. Kuil itu bergetar, dan sejumlah besar batasan muncul, mencegahnya runtuh. Keempat orang di luar kuil saling memandang dan semua melihat kegelisahan dan ketakutan di mata satu sama lain. Di dalam kuil naga Azure duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini kurus dan wajahnya berubah bentuk, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Butir-butir keringat membasahi pakaiannya dan gemuruh tak berujung menggema di seluruh aula. Di bahu, kaki, pinggul, dan dada ada 8 rantai hitam yang menguncinya di tempatnya. Mereka terhubung dengan ruangan itu. Ada juga 4 harta karun yang melayang di sekelilingnya. Siapapun di 4 sekte ilahi akan mengenali mereka sebagai 4 harta karun suci. 4 harta karun suci ini memancarkan cahaya yang menutupi lelaki tua itu seolah-olah mereka membatasinya. Orang tua ini adalah Kaisar Ilahi Naga Azure. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, dan kemudian, di lengan kecurigaan, tumor sepanjang 7 inci tiba-tiba muncul di bawah kulitnya. Itu dengan cepat diangkat ke dadanya dan akhirnya berputar ke seluruh tubuhnya. Raungan Azure Dragon Divine Emperor menggemuruh dan tubuhnya meronta, menyebabkan rantainya bergetar. Dia pun memaksa keluar dan membenturkan kepalanya ke dinding kamar. Saat suara gemuruh bergema, retakan muncul di dinding, tapi segera kembali normal. Cahaya dari 4 harta karun suci menjadi lebih kuat, dan ilusi burung vermilion, kura-kura hitam, dan macan putih muncul. Mereka sepertinya sedang memegang Azure Dragon Divine Emperor. Azure Dragon yang melemah samar-samar muncul di atas Azure Dragon Divine Emperor. Azure Dragon ini sudah sangat tua dan mengeluarkan aura kuno. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tumor berwarna darah yang jumlahnya tak terhitung muncul di tubuhnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, auman Azure Dragon Divine Emperor perlahan-lahan menjadi tenang. Tumor berukuran 7 inci itu menetap angsur menyusut hingga menghilang. Rantai itu tidak lagi mengeluarkan suara dan Kaisar Ilahi Naga Azure menjadi tenang. Dia duduk, terengah-engah, dan setelah sekian lama, dia mengungkapkan ekspresi pahit. Saya menang lagi. Dia mengatur napasnya kembali dan hendak mulai tegang ketika kepalanya tiba-tiba tersentak. Dia melihat ke dalam contoh itu dengan sedikit kegembiraan di matanya. Setelah merenungkan sedikit, dia tertawa gembira dan 2 aliran air mata jatuh dari matanya. Bagus. Bagus. Memang benar Kaisar Ilahi yang layak dipilih oleh Vermilion Bertua. Dia mampu dilahirkan kembali melalui api dan menyelesaikan kebangkitan ketiga Vermilion Bird. Saya pikir dia adalah anggota klan pertama yang menyelesaikan kebangkitan ketiga sejak zaman kuno. Bagus. Agar kamu mendapatkan kekayaan sebesar itu, tidak ada sia-sia yang berpotensi menderita cobaan yang tak terkatakan ini. Saat Azure Dragon Divine Emperor tertawa, langkah kaki muncul di kuil. Keempat tetua masuk dan suara mereka terdengar dari luar ruangan. Kami menyambut penguasa ilahi yang keluar dari budidaya pintu tertutup. Saat mereka berbicara, Azure Dragon Divine Emperor membentuk segel dan mengarah ke sekeliling. Rantai di sekelilingnya menghilang dan keempat harta karun suci berubah menjadi sinar cahaya sebelum memasuki tubuhnya. Dia menunjuk lengan bajunya lalu keluar dari kamar.
Dia memandang 4 orang di depannya dengan acuh tak acuh dan perlahan bertanya, apakah ada perubahan di planet Suzaku? Dewa kuno di dalam celah spasial yang terhubung dengan planet Suzaku akan segera bangkit. Namun, kami telah mendengarkan perintah penguasa ilahi dan menempatkan formasi primal besar menggunakan darah 4 klan. Ketika Azure Dragon Divine Emperor mendengar kata-kata ini, dia mengangguk dalam diam. Dia melihat ke pertemuan dengan berkumpulnya yang rumit, dan setelah sekian lama, ada kilatan rasa dingin di matanya. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, alam kekosongan cemerlang sudah terlalu lama kacau dan Alheaven telah mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Panggil semua anggota 4 sekte ilahi untuk berkumpul. Saya akan mendapatkan kembali kendali atas alam kekosongan cemerlang. Semua petani harus menyerah atau mati. Sekelompok pemimpin di hadapannya terkejut, tetapi mereka tampak gembira di mata mereka. Mereka segera menarik keluar dan mengirimkan perintah yang menggemparkan surga ke seluruh 4 sekte ilahi. Seluruh 4 sekte ilahi mulai bergerak. Orang-orang dari alam luar akan segera tiba. Apakah masih ada waktu? Kaisar ilahi naga Azure menahannya pada dirinya sendiri. Di alam 7 warna, saat Blue Vermilion berterbang ke udara, sosok Wang Lin perlahan keluar dari api biru. Dia memandang dunia biru di hadapannya dengan mata yang sangat cerah. Jika api, guntur, dan niat bertarung saya dapat bergabung dengan domain saya yang benar dan salah, tingkat pukulan saya akan meningkat sekali lagi. Tak seorang pun di bawah tingkat budidaya penyakit hawar surga yang akan menjadi tandingan saya. Wang Lin melihat ke keabadian, ke kedalaman alam 7 warna. Dia bisa melihat gunung yang menjulang tinggi di surga. Dia bisa melihat gua di gunung itu, dan dia bisa melihat pemandangan aneh di dalamnya. Menanam dao untuk dipelihara. Saat buahnya matang, siapa yang akan datang untuk memetiknya? Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Di titik ini, Blue Vermilion Bird menjerit dan tiba-tiba bergerak. Ia mengambil api biru di sekitarnya dan menyerang ke depan. Gemuruh menggelegar menggema saat api biru yang sangat besar meluncur langsung ke arah lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu memiliki 9 potongan tulang binatang yang mengelilinginya. Mereka telah mengusir api di sekitarnya, memungkinkan dia untuk mendekat. Namun, saat dia mendekat, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Api biru seperti lautan yang menutupi dunia menyerangnya dan panas yang menyengat memenuhi dunia. Suara letupan datang dari 9 potong tulang binatang di sekitar lelaki tua itu. Mereka sepertinya tidak tahan terhadap gelombang panas dan hampir roboh. Api yang sangat mengejutkan. Sangat jarang melihat hal seperti ini. Tingkat menghina anak ini tidak tinggi, tapi hanya dengan api ini, dia bisa melawan para penggarap Nirvana Saterer dan tidak ketinggalan. Sayangnya, tangan lelaki tua itu membentuk segel dan energi asalnya mulai bergerak. Budidaya Nirvana Saterer tahap akhir menyebar dan sebuah bola raksasa muncul di antara kedua tangan. Bola ini mengandung energi asal dalam jumlah besar. Saat diputar, aura destruktif menyebar dengan gila-gilaan. Penguasa menginginkan orang berjiwa ini. Saya pikir selain fakta bahwa jiwa murni, penguasa juga pasti menginginkan pemahaman api ini. Ketika lelaki tua itu mengira dia sudah mendapatkan jawabannya, matanya berbinar. Dia akan membunuh Wang Lin dan mengambil jiwa Wang Lin, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia menggerakkan tangannya ke depan dan terdengar suara siulan dari bola seolah memanggil sesuatu. Di saat yang sama, suara lelaki tua itu menggema di seluruh dunia. Panggil, yang menentang. Saat suaranya bergema, cahaya 7 warna menembus api biru dan sepertinya memainkan api biru. Sosok ilusi muncul dalam cahaya 7 warna dan kemudian kompas raksasa memenuhi langit. Ini tidak berakhir di sini. Sinar cahaya 7 warna membentuk pedang besar 7 warna. Itu menyebarkan seolah-olah akan membelah api biru menjadi 2. Mantra yang dibentuk oleh cahaya 7 warna ini semuanya merupakan mantra dari yang menentang. Di tangan lelaki tua itu, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada saat Tuan Ashen Pine memanggil mereka. Saat pedang 7 warna itu muncul, pedang itu meluncur keluar. Itu menjadi energi pedang 7 warna saat menyerang Blue Vermilion Bird di dalam api biru. Blue Vermilion Bird menjerit dan semua api biru di dunia keluar dan memanggil dengan pedang energi, menyebabkan guncangan yang mengguncang surga. Di saat yang sama, sosok di langit melangkah maju dan memegang.
Untaian energi menetap tiba-tiba muncul. Untaian energi membunuhnya memenuhi langit dan jatuh seperti hujan di Blue Vermilion Bird. Namun, ketika Blue Vermilion Bird menjerit, untaian energinya runtuh satu demi satu. Seolah-olah semua mantra di dunia ini harus muncul di hadapan Blue Vermilion Bird. Wang Lin melihat semuanya dan mendorong ke depan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menyerbu ke depan. Api biru menyala di mata kirinya dan lautan api di sekitarnya saat dia menyerang kompas raksasa. Kompas berputar dan mengeluarkan suara gemuruh, tetapi sebelum mantra apapun muncul, Wang Lin mendekat dan kompas itu dikelilingi oleh lautan api. Berjalan, Wang Lin meraung, lalu kompas mulai terbakar dan tiba-tiba roboh. Mengambang di udara, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan mengarah ke bawah. Blue Vermilion Bird menjerit saat ia mengambil semua api di sekitarnya dan menyerang lelaki tua berambut putih itu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Hampir pada saat lelaki tua berambut putih itu menggunakan mantra itu, serangan balik Wang Lin menghancurkan semuanya. Di saat yang sama, niatnya adalah untuk menyalakannya pada lelaki tua berambut putih itu. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan ekspresi serius. Tangannya menunjuk ke langit dan dia berteriak, "Sebagai penjaga alam tujuh warna, saya perintahkan semua penentang untuk muncul." Saat lelaki tua itu meraung, cahaya tujuh warna tampak menggila dan menembus lautan api. Lusinan sosok ilusi muncul dari segala penjuru. Ada tua dan muda, pria dan wanita di antara sosok-sosok ilusi ini, tetapi mereka semua mengeluarkan aura yang menakutkan. Mereka semua memandang Wang Lin, dan tak lama kemudian, mantra tak berujung muncul di sekitar lusinan orang ini. Masing-masing mantra ini sebanding dengan jari surgawi, dan semuanya ditembakkan ke arah Wang Lin. Tidak peduli seberapa kuatnya nyala apimu, kamu hanyalah seorang penggarap pembersih nirwana, jadi kamu tidak bisa menahan mantra dari yang penentang. Kekuatan apimu memang sangat kuat, tapi lelaki tua ini memiliki harta yang dianugerahkan oleh berdaulat. Apimu tidak bisa menembus harta karun ini, kata lelaki tua itu dengan suara tenang. Wang Lin tidak percaya diri dalam melawan Nirvana Saterer tahap akhir. Pada hari biasa, dia akan memilih untuk mundur, tapi setelah kebangkitan ketiga burung Vermilion, dia punya kesempatan. Selain itu, setelah menyerap guntur dari anggota klan Guntur Sebar, gunturnya juga meningkat pesat. Lebih penting lagi, dia telah menyerap wilayah pertempuran Zhang Xingye. Meskipun dia belum menyatu dengannya dan hanya memahaminya sedikit, hal itu memberikan tekad untuk melawan Nirvana Saterer tahap akhir ini. Pengungkapan dari Zhang Xingye bergema di benak Wang Lin. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan berkelahi. Wang Lin melayang di udara dan api biru keluar dari mata kirinya dan menuju ke kelopak mata. Saya menyerahkan wilayah hidup dan mati saya. Pada saat ini, nyala api akan menggantikan pikiran dan pikiran saya. Saat ini, akulah apinya. Aku adalah burung Vermilion yang telah terbangun 3 kali. Api biru berkumpul dengan gila-gilaan di antara alis Wang Lin, dan tato api biru tiba-tiba muncul. Saat tato itu muncul, Wang Lin bukan lagi seorang yang berkuasa, dia adalah seorang surgawi api, penguasa semua api. Saat ini dia sangat mirip dengan anggota klan Fire Sparrow. Satu-satunya perbedaan adalah tato di antara alis Wang Lin berwarna biru, sedangkan tato klan burung pipit api berwarna merah. Tato api biru menyala di antara mahkota. Wang Lin meraung dan Blue Vermilion Bird juga berteriak penuh kegembiraan. Blue Vermilion Bird terbang ke langit dan memasuki tato di antara alis Wang Lin. Sepertinya Vermilion Bird telah menjadi jiwa asal Wang Lin. Pada saat ini, jiwa kembali ke tubuh ini. Kemudian baju zirah baru muncul di sekitar Wang Lin. Itu adalah armor berbentuk Vermilion Bird yang seluruhnya berwarna biru. Mengenakan baju besi, Wang Lin seperti Vermilion Bird yang mulia. Nove, Lep, masuk. Saya memerintahkan api dunia untuk berkumpul. Wang Lin meraung, dan semua api biru yang memenuhi alam berwarna utara mulai berkumpul seolah-olah mereka sedang menyambut tuan mereka. Setelah dia berbicara, dunia tiba-tiba bergemuruh ketika api biru mulai berkumpul dari segala arah menuju Wang Lin. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas bahwa lautan api dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Itu sangat cepat dan tiba dalam sekejap. Adegan ini menyebabkan lelaki tua berambut putih itu menghirup udara dingin. Tangannya membentuk segel dan semua mantra penentang ditembakkan.
Mantra yang tak terhitung banyaknya menutupi langit dan menembaki Wang Lin. Namun, saat mantranya tiba, lautan api telah selesai berkumpul. Wang Lin seperti pusaran api, menyerap semua api biru di dunia. Suara gemuruh bergema saat semua mantra itu diucapkan dengan api. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Sangat sulit untuk menggambarkan betapa spektakulernya pemandangan ini. Seolah-olah seluruh alam tujuh warna terbakar dan Wang Lin adalah titik pusatnya. Saat mantranya terus runtuh, semua api diserap ke dalam baju besi Wang Lin dan dipindahkan ke titik di antara mahkota. Pada saat ini, cahaya biru yang dipancarkan oleh tato di antara alis Wang Lin sungguh mengerikan. Api langit dan bumi, dengarkan perintahku dan bakar semuanya. Suara Wang Lin memang tenang, namun suara tenang ini sepertinya mengandung panas yang bisa membakar jiwa. Saat dia berbicara, cahaya biru di antara penanda bersinar terang dan api keluar. Lautan api biru menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Semua mantra penentang runtuh sebelum kebakaran. Apalagi ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah drastis dan dia mundur. Tangannya membentuk segel untuk melawan, tetapi pada saat ini, suara letupan datang dari 9 tulang binatang di sekitarnya. Mereka tidak mampu menahan kekuatan api dan roboh. Saat tulang binatang itu menghilang, api biru mengalir ke arah lelaki tua berambut putih itu seolah-olah akan membakarnya. Lelaki tua itu menampilkan galak dan mengangkat tangan ke enkripsi. Tiba-tiba, celah terbuka di antara kedua kelopak. Celah ini memancarkan cahaya hitam seperti mata ketiga. Sebagai keturunan klan pemusnahan penyegel, aku memanggil mantra leluhur klanku untuk menyegel tato apinya. Ketika apinya mendekat, lelaki tua itu mengungkap identitasnya dan cahaya hitam dari seladahinya menyala. Cahaya hitam membentuk sebuah rune kompleks yang sepertinya menyerap kehidupan lelaki tua itu. Orang tua itu tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Rune cahaya hitam bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju Wang Lin. Itu menembus lautan api biru dan mendarat di antara alis Wang Lin. Saat ini, Wang Lin mundur beberapa puluh kaki. Tato api biru bersinar seperti orang gila, mencoba menerobos tanda hitam. Rune itu berkedip-kedip gila-gilaan saat ia melawan, dan pada saat ini, mereka bahkan sudah mati. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah klan yang memiliki kekuatan untuk menyegel langit. Mereka sangat kuat dan menjadi salah satu klan terkuat di zaman dahulu. Namun, jumlah orang di klan ini terlalu sedikit, dan mereka hampir punah saat ini. Namun, rumor mengatakan bahwa setiap anggota klan ini memiliki kekuatan untuk menyegel semua kehidupan. Orang tua ini bukanlah keturunan sebenarnya dari klan pembasmian penyegel. Dia telah menggunakan metode khusus untuk mendapatkan sebagian dari keturunan mereka. Dia bisa menggunakan mantranya, tapi itu akan menghabiskan banyak vitalitas setiap saat, dan vitalitas ini tidak akan pernah bisa bertahan. Jika Anda hanya seorang yang khawatir, itu tidak masalah. Tetapi Anda mencoba meniru klan kuno tinggi saya. Orang tua ini akan menyegel tato apimu dan melihat apa yang dapat kamu lakukan tanpanya. Orang tua itu sangat takut dengan api Wang Lin, jika tidak, dia tidak akan mengorbankan vitalitasnya untuk menggunakan mantra penyegel. Dia menggali menuju Wang Lin. Jelas dia bahwa setelah menyegel tato api Wang Lin bahkan tidak akan bertahan satu pukulan pun. Meskipun begitu, dia tidak bisa menyegelnya selamanya, karena tato api Wang Lin terlalu kuat. Namun, dia yakin bisa menyegelnya dalam waktu singkat. Wang Lin mundur, dan tato api di antara keasliannya tidak bisa langsung lepas. Segel itu berisi aura mengejutkan yang bisa menyegel semua kehidupan. Saat tato api disegel, api biru tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan semuanya kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya puing-puing di tanah dan mereka yang menyaksikan apa yang terjadi yang dapat membuktikan kekuatan api biru tersebut. Api bukan hanya mantraku. Jadi bagaimana jika kamu menyegelnya sebentar? Petir menyambar di mata kanan Wang Lin. Alam tujuh warna yang tenang karena kedatangan api tiba-tiba dipenuhi dengan badai yang menggelegar. Sambaran petir dan guntur yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, tato petir di mata kanan Wang Lin bergerak dan muncul di antara mahkota. Tato petir ini adalah pemandangan yang mengejutkan, dan mengeluarkan kekuatan guntur yang menggemparkan. Aku akan menunggumu untuk menyegel tato petirku. Guntur langit dan bumi, dengarkan perintahku. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke langit dan suara gemuruh.
Lebih banyak guntur muncul di alam tujuh warna dan berkumpul menuju Wang Lin. Itu mengubah sekeliling neraka menjadi yang menggelegar. Klan burung pipit api, klan guntur sebar. Tidak mungkin. Pria tua berambut putih itu tercengang dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Wang Lin menunjuk ke langit, dan pada saat ini, dia berubah menjadi anggota klan guntur sebar. Faktanya, dia memahami guntur lebih baik daripada mereka dan memiliki kendali lebih baik atas guntur surgawi. Saat tangan terjatuh, guntur tak berujung yang memenuhi alam tujuh warna menyerang lelaki tua itu. Danau guntur di tanah melesat ke udara dan disalurkan ke arah lelaki tua itu juga. Ini seperti janji ilahi. Dan Wang Lin adalah orang yang mengendalikan retribusi ilahi. Bahkan kekuatan gunturnya cukup untuk melawan seorang penggarap nirvana saterer. Saya harus membunuh orang ini. Celana saja penguasa ingin membunuh orang ini. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi bencana bagi klan kuno tinggiku. Pria tua berambut putih itu meraung dan terangkat. Dia mengangkat tangan dan cahaya aneh memenuhi matanya. Energi asal dunia tiba-tiba mengalir ke tangan gagak. Saat lelaki tua itu terbang, guntur mendekat dan suara letupan bergema. Seluruh dunia dipenuhi guntur. Aku akan membiarkanmu mati karena mantra yang dianggap kuat oleh para ahli. Orang tua itu mengeluarkan suara gemetar dan tangan gemetar tanpa ampun mendorong ke depan. Sebuah cetakan telapak tangan raksasa muncul, dan saat itu muncul, sejumlah besar energi asal tersedot ke dalamnya. Cetak semangat perang. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Orang tua ini pernah memasuki sekte dewa dan mempelajari mantra ini. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan itu, dan itu akan dianggap menyelesaikan sebuah siklus. Orang tua tidak terkejut bahwa Wang Lin mengetahui mantra ini. Bagaimanapun juga, mantra ini memiliki reputasi yang termasyhur di lautan awan. Cetakan roh perang yang diciptakan oleh lelaki tua itu tiba-tiba menciptakan tekanan yang luar biasa saat ia melaju ke depan. Itu dilanda guntur dan menyebabkan badai yang menggetarkan surga. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung saat dia membuka cetakan telapak tangan dan juga mengangkat tangan mencurigakan. Jejak telapak tangan muncul di pikiran dan dia tanpa ampun mendorong ke depan. Tiba-tiba, sebagian energi asal yang diserap oleh telapak tangan lelaki tua itu terpisah dan berkumpul menuju Wang Lin. Dalam sekejap mata, cetakan telapak tangan yang menusuk surga muncul di alam tujuh warna. Adegan ini kembali mengejutkan lelaki tua berambut putih itu. Dia tertegun sejenak, tapi tak lama kemudian niat membunuh yang lebih kuat menggantikannya. Sangat sulit melihat seseorang menggunakan War Spirit Prince, tapi yang lebih jarang lagi adalah pertarungan antara dua War Spirit Prince. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi bahkan setiap 10.000 tahun sekali. Namun, saat ini di alam tujuh warna, dua cetakan roh perang muncul dan memulai pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, tapi saat dua cetakan roh perang muncul, seperti alam tujuh warna akan runtuh. Bumi retak dan retakan besar muncul, membagi dunia menjadi dua. Celah itu tepat di tempat Wang Lin dan War Spirit Prince milik lelaki tua itu bergetar. Kedua telapak tangan itu mendekat dengan kecepatan ekstrim. Orang tua berambut putih itu belum mempelajari inti dari War Spirit Prince. Dia menyembunyikan identitasnya dan pergi ke Sekte Dewa dan tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk memahami mantra inti dari Sekte Dewa. Namun, bakatnya sangat mencengangkan. Setelah dia meneliti mantranya dan melihatnya beberapa kali, dia dapat mempelajari sebagian darinya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan cetakan roh perang yang sebenarnya, cetakan itu memiliki bentuk dan mengandung 30% kekuatan aslinya. Selain itu, dia telah menggunakan budidaya nirvana saterer tahap akhir untuk secara paksa memberi kekuatan pada mantra ini, sehingga hampir mustahil untuk membedakannya dari yang asli. Cetakan roh perang Wang Lin berasal dari alam surgawi hujan. Setelah memahaminya berkali-kali, akhirnya dia bisa menggunakannya. Dia juga hanya mempelajari permukaannya saja, namun kekuatan orang yang meninggalkan jejak di alam surgawi hujan sungguh luar biasa. Jika tidak, cetakan itu tidak akan mengeluarkan aura bertahun-tahun kemudian atau meninggalkan retakan halus di tanah. Akibatnya, meskipun budidaya Wang Lin kurang, cetakan roh perangnya mengandung kekuatan guntur dan kekuatan dewa kunonya. Hal ini membuat War Spirit Prince miliknya hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya. Pada saat ini, kedua telapak tangan yang menembus surga bergemuruh,
membuatnya tampak seperti alam tujuh warna akan runtuh. Saat angin bertiup, kedua cetakan telapak tangan itu bergetar. Gemuruh, 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 gemuruh. Bumi berguncang dan langit terbelah. Benturan kedua telapak tangan menimbulkan dampak yang mampu menghancurkan dunia. Alam tujuh warna mulai runtuh dan retakan besar terbelah menjadi dua. Seluruh alam tujuh warna terbelah menjadi dua. Di perbincangan, Chen Tianjun telah memperhatikan pertempuran ini sejak awal. Hatinya sangat terkejut dan dia tidak dapat berbicara. Tenggorokannya kering dan pikirannya gemetar. Dia telah memutuskan bahwa jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia tidak akan pernah lagi pergi ke tempat manapun yang memiliki harta karun terpendam dan tidak akan pernah mengambil risiko lagi. Ada juga wanita tua berbaju hijau. Dia juga terbang dengan tubuh lelahnya dan merasakan pertempuran di jarak jauh. Wajahnya pucat, tetapi pada saat ini, semua pikiran jahatnya terhadap Wang Lin muncul. Dia merasa kagum terhadap Wang Lin. Berapa tingkat pukulannya? Dibandingkan dia, aku sama sekali bukan tandingannya. Wanita tua itu tersentak dan rasa hormat pada matanya menjadi semakin kuat. Juga, pada saat ini, karena api dan guntur, kabut di dalam lembah tempat Master Cloud Soul berada telah berkontraksi. Binatang buas di dalam bergetar dan menyembunyikan diri, sehingga dia akhirnya bisa melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia segera merasakan getaran kuat dari alam tujuh warna. Dia dengan jelas merasakan energi asal dan guntur, dan yang membuat jantungnya berdebar adalah dia dengan jelas merasakan aura Wang Lin. Tabrakan dua cetakan roh perang menyebabkan alam tujuh warna runtuh dan terbelah menjadi dua. Pada saat ini, Wang Lin merasakan dampaknya dan terdorong mundur. Dia batuk darah dan wajahnya langsung pucat. Tato petir di antara melemahnya. Telapak tangan itu berisi sejumlah besar petirnya. Pria tua berambut putih itu juga tidak lebih baik. Dia mundur, dan setiap langkah yang diambilnya menciptakan jejak yang dalam. Wajahnya pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya, tapi dia memiliki ekspresi yang sangat ganas. Dia tanpa ampun menendang dengan kakinya dan menembak ke arah debu langsung ke arah Wang Lin. Sebarkan tato klan guntur, aku akan menyegelmu lagi. Saya tidak percaya Anda akan memiliki tato ketiga setelah saya menyegel tato api dan petir Anda. Tubuh lelaki tua itu seperti sambaran petir saat ia menembus debu. Tangan tanpa ampun memukul titik di antara kerutan dan retakan itu muncul sekali lagi. Rune kedua yang memberikan cahaya hitam yang kuat terbang keluar. Setelah menggunakan dua segel, lelaki tua itu kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Dia tampak seperti baru saja keluar dari kubur dan mengeluarkan bau busuk. Rune hitam itu terbang seperti sinar petir dan mendarat di antara alis Wang Lin. Itu membentuk segel kedua dan mengunci tato petir. Ekspresi lelaki tua itu ganas saat dia mendekat. Dia mengangkat tangannya dan membentuk tombak energi asal saat dia mendekati Wang Lin. Wang Lin memang tidak memiliki tato ketiga, tapi selain api dan kilat, dia masih memiliki niat untuk bertarung. Pertempuran domain, warisan Zhan Xingye. Wang Lin belum menyatu dengan domain ini. Saat lelaki tua itu mendekat, mata Wang Lin memancarkan niat bertarung yang gila. Cahaya keemasan yang sangat terang datang dari selamah kota. Cahaya keemasan ini melesat ke langit, dan pada saat yang sama, kata "pertempuran" muncul di antara alis Wang Lin. Kemudian niat bersaing memenuhi dunia, dan Wang Lin bangkit. Pada saat ini, seolah-olah dia bukan Wang Lin, tetapi inkarnasi dari Zhan Xingye. Tubuhnya yang tegak dan tulang punggung yang lurus mampu menopang dunia, tidak ada yang bisa dikurungnya. Pertempuran baru saja dimulai. Tubuh Wang Lin dikelilingi cahaya keemasan. Dia membayangkan tangan kanannya, gambar kata "pertempuran" muncul di hadapannya dan menembak ke arah lelaki tua berambut putih itu. Mustahil. Kejutan yang dirasakan lelaki tua berambut putih itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Kejutan yang diberikan Wang Lin selama pertarungan ini masing-masing lebih besar dari sebelumnya. Itu jauh melampaui imajinasinya. Api biru yang sangat kuat telah mengejutkannya. Setelah dia menyegel api biru dengan mantra penyegel surga, tato petir tiba-tiba muncul. Dia awalnya berpikir War Spirit Prince akan cukup untuk membunuh Wang Lin, tapi dia tidak berpikir Wang Lin juga akan memiliki War Spirit Prince. Kemudian dia berpikir jika dia menggunakan mantra penyegel surga lagi untuk menyegel tato petir, Wang Lin tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan.
Namun, dia salah perhitungan lagi dan tato pertempuran yang belum pernah dia lihat sebelumnya muncul di Wang Lin. Dia punya perasaan bahwa meskipun dia bersedia mengorbankan lebih banyak vitalitas untuk menyegel tato pertempuran, kekuatan lain akan muncul. Perasaan ini sangat kuat, dan Wang Lin sudah mendekat saat dia berada dalam kondisi trance singkat itu. Wang Lin bahkan tidak menggunakan mantra apapun. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh dewa kunonya untuk memulai pemboman. Tubuh Wang Lin mengeluarkan tingkat niat perlawanan yang gila. Niat pertempuran ini mengelilingi Wang Lin dan membuatnya tampak seperti pertempuran di surga. Orang tua berambut putih itu mundur. Tubuhnya lebih rendah, tetapi tingkat kerusakannya lebih tinggi, jadi dia segera menggunakan mantra. Keduanya memulai pertarungan jarak dekat. Orang tua itu mengeluarkan sejumlah besar harta karun, tetapi harta itu tidak menghentikan Wang Lin sama sekali. Saat suara menggemuruh, tinju Wang Lin mendarat dan dia berputar dengan sapuan kaki token yang memaksa lelaki tua itu mundur. Pria tua berambut putih ini jarang menghadapi serangan seperti itu, karena pertarungan seringkali mengandalkan mantra dan harta sihir. Namun, setiap pukulan dan tendangan yang dilontarkan orang ini mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi. Jika mereka terhubung dengan tubuhnya hampir roboh. Semakin banyak lelaki tua yang berjuang, dia menjadi semakin ketakutan. Jika orang ini tidak mati, dia pasti akan menjadi musuh besar bagi klan kuno tinggiku. Ketenangan yang dibawanya sungguh menakutkan. Tato di antara alis Wang Lin terlintas saat gambaran sekilas di pikiran. Seluruh hidup Zhan Xingye layak menyandang namanya. Sepanjang hidupnya, dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, baik besar atau kecil, dia tidak pernah mundur. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman, dan pengalaman ini berubah menjadi domainnya. Hanya ada satu kata, pertempuran. Pertarungan dengan tubuh adalah pengalaman, dan pemahaman dengan pikiran adalah asal-muasal kata, pertempuran. Apa itu pertempuran? Dalam pandangan Zhan Xingye, itu adalah sejenis roh, keinginan yang tidak akan menyerah bahkan kepada surga. Aku bisa mati, tapi bahkan setelah aku mati, aku akan menjadi hantu perang. Aku bisa mati, tapi bahkan setelah aku mati, keinginanku masih akan menggemparkan langit. Saya seorang pahlawan baik dalam hidup dan mati. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan berkelahi. Apa yang diwarisi Wang Lin adalah kemauan dan pengalaman tempur yang luas. Pada saat ini, dia bergerak seperti angin dan suara gemuruh yang tak ada habisnya bergelombang. Orang tua berambut putih itu bahkan lebih terkejut lagi. Tangan lelaki tua berambut putih itu membentuk segel dan sejumlah besar energi asal berkumpul. Dia tidak peduli untuk menyia-nyiakannya, dan dia menciptakan keruntuhan di hadapannya. Dia membawa dampak ini untuk berpisah dari Wang Lin. Wajahnya pucat dan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Ketika Wang Lin mendekat lagi, dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel dan menutup matanya. Riak yang tak terlihat sepertinya menyebar dari tubuh lelaki tua itu ke seluruh alam tujuh warna. Memanggil Dao yang hilang, Dao yang tercerahkan, dan semua jiwa Dao yang hilang. Aku melelehkan jiwa Daomu. Saat lelaki tua itu mengatakan ini, yang hilang dan yang tercerahkan yang telah menghilang karena api dan kilat semuanya muncul di setiap sudut alam tujuh warna. Saat mereka muncul, mereka langsung pengsan. Semua yang hilang menampilkan momen kejernihan di mata mereka, tetapi pada saat kejernihan itu, mereka berubah menjadi debu dan menghilang. Saat mereka menghilang, jiwa Dao terbang keluar dari tempat mereka menghilang. Mereka terbang ke langit dan menuju ke arah lelaki tua berambut putih itu. Orang-orang yang tercerahkan itu juga menghilang, dan sejumlah besar niat Dao menyebar. Mereka berubah menjadi jiwa Dao dan terbang menuju orang tua itu. Binatang buas di alam luar yang berjuang dalam api semuanya roboh satu demi satu. Jiwa mereka terbang keluar dan ditarik ke arah lelaki tua itu. Hai Ancient, pinjamkan aku kekuatanmu untuk menyebarkan Dao-nya. Jiwa Dao yang tak terhitung banyaknya di alam tujuh warna berkumpul di hadapan lelaki tua berambut putih itu. Jiwa Dao semuanya menyatu menjadi satu dan kemudian cahaya kuning memenuhi dunia, menghancurkan Wang Lin. Penyebaran Dao. Suara ganas lelaki tua itu menggemuruh, dan dia menggunakan seluruh kekuatan. Selain segel surga, ini adalah mantra yang paling menakutkan bagi orang. Itu memungkinkan klan pemusnahan segel untuk menjalankan klan kuno tinggi, dan itu hanya berada di urutan kedua setelah iblis, dan dewa kuno.
Ini bukanlah mantra atau kemampuan, tapi mantra Dao yang langka. Siapapun yang dikelilingi oleh lampu kuning akan memiliki semua Dao yang telah mereka kumpulkan. Orang tua berambut putih tidak bisa sepenuhnya menggunakan mantra ini sendirian, dan dia hanya bisa bertahan selama 3 detik. Hanya 3 detik ini akan menghabiskan lebih dari 90% umur orang tua ini. Namun, untuk menyelesaikan perintah penguasa, dia tidak ragu-ragu. Pemenangnya akan ditentukan di sini. Lampu kuning seakan menjadi panggilan kembali ke asal. Setiap orang yang diselimuti olehnya akan merasakan sensasi termanis saat masa lalu melintas di depan mata mereka, sehingga tidak mungkin untuk membedakannya dari masa kini. Mantra mengendalikan kekuatan dunia dan muncul dengan cara yang istimewa. Ini adalah mantra Dao, dan kekuatan yang terkait dengan tingkat kemahiran seseorang. Kemampuan adalah metode untuk meningkatkan kekuatan mantra secara eksplosif, metode mengumpulkan dan memanipulasi energi asal. Namun, itu berbeda. Sangat jarang seseorang mengetahui mantra Dao. Rumor mengatakan bahwa hanya orang yang memasuki alam Dao yang dapat memperolehnya. Mantra Dao mirip dengan pertarungan antar domain, tetapi akarnya sangat berbeda. Pertarungan domain adalah kompetisi domain dan pertarungan pikiran. Namun, mantra Dao adalah kekuatan agung yang diluncurkan dalam membunuh jiwa. Setiap orang memperoleh pemahaman berbeda di alam Dao. Ketika lelaki tua berambut putih itu menjadi anggota klan pemusnahan segel, dia mendapat hak istimewa untuk memasuki alam Dao untuk waktu yang singkat. Di sana dia memahami sebuah kebenaran tentang asal-usul-usul seseorang. Apa asal-usul seseorang? Jika dilihat, itu adalah kenangan jiwa. Ia percaya bahwa seluruh hidup seseorang sebenarnya hanyalah kenangan. Jika mengingatnya tidak akan hilang, bahkan jika orang itu meninggal, orang itu dapat hidup tanpa batas. Demikian pula, jika ingatan tentang semua pemahaman yang dimiliki seseorang tentang wilayah kekuasaannya dihapuskan tanpa jejak seolah-olah tidak pernah ada, maka ingatannya tidak akan lengkap. Ingatan yang tidak lengkap ini akan membuat orang itu jatuh dan menjadi manusia fana. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu menggunakan mantra Dao yang sangat langka yang dia pahami dari alam Dao. Alam Ji melambangkan kekuatan ekstrim, alam Si melambangkan kreativitas, dan alam Dao melambangkan kekuatan yang tak terpadamkan. Lampu kuning memenuhi dunia. Cahaya ini lembut, tapi bisa menembus segala sesuatu di dunia ini. Ketika jatuh pada Wang Lin, itu menembus medan pertempuran di sekitarnya dan langsung mendarat di ingatannya. 3 napas waktu sudah cukup. Orang tua berambut putih itu memejamkan mata. Semua vitalitasnya lenyap seolah dia telah mati. Wang Linli merasakan dunia berubah. Di matanya, langit 7 warna sudah tidak ada lagi, dan terus berputar hingga berubah menjadi langit biru yang dipenuhi awan putih. Langit sangat biru dan cerah. Bumi juga bergetar dengan cepat. Dia melihat ilusi bahwa bumi di bawahnya menghilang lapis demi lapis. Pegunungan menyusut hingga semuanya hilang dan berubah menjadi hutan hijau yang asri. Sebuah jalan kecil muncul di tempatnya. Jalan ini adalah jalan tanah yang menuju ke hutan hijau yang asri. Saat ini, angin bertiup dan dedaunan bergetar. Angin membawa aroma tanah yang memabukkan. Sepertinya, aku tertidur. Wang Lin membuka matanya yang ketakutan dan melihat ke depan. Setelah sekian lama, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa di ujung jalan ada desa pegunungan yang tenang. Ada asap yang keluar dari dalam rumah serta suara anak-anak yang sedang bermain bercampur dengan gonggongan anjing. Sepertinya aku bermimpi. Wang Lin menggaruk wajahnya, dan wajah jujurnya menunjukkan ekspresi bingung. Dia mengambil buku di sebelahnya dan berdiri. Dia melihat ke hutan di jarak jauh dan samar-samar melihat pegunungan di jarak jauh dan paviliun milik sekte di gunung tersebut. Dalam mimpi, saya menjadi abadi. Dan mengalami lebih dari 1000 tahun kesejahteraan. Saya pasti lelah belajar hingga mendapat mimpi aneh seperti itu. Wang Lin bingung dan bertanya-tanya. Saat dalam keadaan terdengar, sebuah suara memasuki telinga Wang Lin. Taizu, ayahmu mencarimu. Kenapa kamu belum pulang? Itu adalah seorang pria parubaya yang memegang garpu rumput berburu. Dia ingin meninggalkan desa untuk berburu. Di samping pria parubaya itu berdiri beberapa pemuda gagah. Salah satu dari mereka memandang Wang Lin dan tertawa. Taizu, belajarlah dengan baik dan dapatkan nilai tinggi dalam ujian kerajaan. Biarkan desa kecil kami mendapatkan momen bersejarah.
Wang Lin menggaruk kepalanya dan menyapa semua orang sebelum berangkat menuju desa. Tawa ramah menemaninya saat dia melangkah semakin jauh. Ini sungguh aneh. Mimpi itu agak terlalu nyata. Kupu-kupu merah, Li Muwan, Liu Mei, Mu Bingmei, Lu Yanfei, Li Qianmei. Ada juga Yun Kuezi, Zuxi, Si Tunan, Sang Maha Melihat, dan seterusnya. Juga, Kaisar Ilahi Burung Vermilion, Kaisar Ilahi Naga Azure, Senator Tuo. Tu Si. Saya ingat menerima doa murid. Yang satu bernama 13 dan yang lainnya Xie King. Saat Wang Lin berjalan, pikirannya masih kabur. Ada dewa kuno di planet Suzaku. Di luar planet Suzaku, ada juga Kors Sect. Dan aliansi budidaya. 4 sekte ilahi. Tempat saya berada disebut Alliance Star System. Dalam mimpiku, aku juga pergi ke sistem bintang seluruh langit dan sistem bintang laut awan. Saya juga pergi ke alam surgawi. Wang Lin memperkirakan untuk waktu yang lama. Saat dia mengangkat kepalanya, dia sudah berada di luar rumahnya. Dia menenangkan kepalanya dan menghela nafas sambil bersantai. Mimpi itu sangat aneh, sepertinya ayah dan ibu meninggal dalam mimpiku. Dia tidak lagi memikirkan mimpi aneh itu dan membuka pintu yang menuju ke halaman. Saat dia masuk, dia melihat ayahnya memegang pipa. Dia menggoyangkannya ke lantai sebelum menatap Wang Lin. Melihat tegas ayahnya, Wang Lin merasakan detak jantungnya kencang. Taizu, bagaimana pelajaranmu? Wang Lin dengan lembut berkata, baik-baik saja. Taizu, kamu harus belajar dengan baik. Tahun depan adalah ujian besar daerah. Apakah Anda akan memiliki prospek masa depan yang baik atau tidak, itu tergantung pada Anda. Jangan terjebak di desa seperti ini selamanya seperti ayahmu, sayang. Ayah Wang Lin tenang dan berdiri. Saat ini, ibunya keluar dan mengeluh sebentar kepada ayahnya sebelum dia membawakan makanan. Keluarga itu duduk di halaman dan mulai makan. Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum melihat ayahnya dan dengan lembut berkata, "Ayah, aku bermimpi." Sebelum dia selesai berbicara, suara kereta dan ketukan terdengar dari gerbang. Wang Lin terkejut. Dia ingat dari mimpinya bahwa paman keempat yang datang. Kakak kedua, buka pintunya. Wang Lin tanpa sadar berdiri, berlari gerbang, dan membuka menuju pintu. Dia melihat seorang pria kekar berdiri di luar dengan sepasang mata yang tajam. Dia mengusap kepala Wang Lin dan tertawa. Taizu, aku tidak melihatmu selama setengah tahun dan kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan duduk kembali. Dia mengetahuinya pada waktu yang lama, dan setelah beberapa saat, dia mendengar suara paman keempat. Kakak kedua, kakak ipar kedua, aku ingin menjaga sesuatu. Sekte Heng Yue menerima murid. Saya ingin Taizu mencoba masuk. Begitu dia memasuki sekte, dia akan menjadi abadi. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Aku, abadi. Bisakah anak ini melakukannya? Ayah Wang Lin menjadi bersemangat tetapi tidak yakin. Yang abadi menerima murid dan ada semacam ujian. Biarkan Taizu mengambilnya. Setelah mendengar ini, tubuh Wang Lin terkejut dan dia melihat ke arah paman dan ayahnya yang keempat. Penglihatannya kembali kabur dan pemandangan mimpinya seolah-olah digerakkan oleh kekuatan aneh. Mereka muncul satu persatu di pikiran. Dia melihat dirinya keluar dari desa pegunungan dan gagal dalam ujian. Di bawah kondisi keluarganya, dia meninggalkan desa pegunungan sendirian dan beristirahat di tebing. Seekor harimau tiba-tiba menyerangnya dari belakang, dan ketika dia jatuh dari tebing, dia tersedot ke dalam gua yang aneh. Di dalam gua, dia mengambil sebuah manik. Saat tangan menyentuh manik itu, dia tiba-tiba mendengar ledakan di telinga. Surga, penentang surga. Suara ini sangat familiar, sepertinya dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Tapi betapapun dia membayangkannya, dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengar suaranya sebelumnya. Namun, ledakan ini digantikan oleh tangisan yang tertidur. Itu adalah suara yang familiar lagi, dan sepertinya dia menunjukkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Saat tenggelamnya itu bergelombang, dunia Wang Lin sepertinya mulai runtuh, dan cahaya 7 warna secara tak terduga mulai muncul. Dalam sekejap, penglihatannya kabur seolah-olah kekuatan yang mengendalikan ingatannya telah lepas kendali dan melonjak beberapa tahun ke depan. Lingkungannya berubah drastis dan dia dengan cepat melarikan diri. Hutan muncul di sudut matanya.
Dia sangat cepat dan merasakan krisis hidup dan mati memenuhi pikirannya. Kamu tidak bisa lepas dariku, Teng Li. Suara suram terdengar dari belakang saat seorang pemuda mulai dingin dengan tenang mengejarnya. Selama krisis hidup dan mati ini, pemandangan Wang Lin tiba-tiba menjadi kabur saat hujan lebat di telinga. Suaranya menjadi semakin jelas, dan dia merasa akan mengingat siapa pemilik suara itu. Namun, pada saat ini, lingkungan berubah lagi. Saat ini, dia berada di lembah besar. Rasa duka dan duka yang belum pernah ia rasakan sebelumnya melanda dirinya. Tidak peduli seberapa kerasnya dia meraung, dia tidak bisa melampiaskan kesedihan di hatinya. Keluarga Teng, selama aku, Wang Lin, masih hidup, suatu hari nanti aku akan mengubah keluarga Tengmu menjadi sungai darah dan mewarnai negara Zhao menjadi merah. Aku akan memperpanjang seluruh keluarga Tengmu dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Jika aku melanggar sumpah ini, biarkan aku dicincang, mati mengenaskan, dan tenggelam selamanya ke dalam neraka. Wang Lin tampaknya menjadi gila ketika kesedihan yang tak ada habisnya menenggelamkannya. Rasa sakitnya sangat menusuk hati. Berlutut di tanah, air mata mengalir dari matanya. Mata merahnya menunjukkan kengerian yang sepertinya bukan milik manusia. Rambutnya memutih dalam semalam dan lingkungannya menjadi sedingin musim dingin. Kekuatan yang tak terkatakan lahir di tubuhnya. Kekuatan ini bukan milik manusia, tetapi pada saat ini, Wang Lin memahaminya. Ini adalah puncak mendaki dan batas kekuatan. Itu disebut Ji. Saat Ji Rilem lahir, dia tenggelam dalam lumpur, dan dipenuhi dengan kejutan yang tak terbayangkan. Ji. Tak disangka itu Ji. Apa yang telah dia lalui dalam hidupnya. Agar Ji muncul, manik penentang surga ada di tangan dan alam Ji ada di tangan. Orang ini, kepanikan memenuhi suaranya, dan itu menjadi lebih jelas saat bergelombang. Langit runtuh, bumi runtuh, dan cahaya 7 warna memenuhi dunia. Saat dunia runtuh, Wang Lin masih terbaring di sana. Seolah-olah runtuhnya dunia tidak menarik perhatiannya sama sekali. Gemuruh bergema lama sebelum Wang Lin mengangkat kepalanya. Air mata masih mengalir dari wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kejernihan. Ini adalah alam 7 warna. Anda telah memaksa saya untuk mengingat masa lalu yang menyakitkan. Aku ingin kamu membayar harga kematian. Suara Wang Lin rendah, tapi setiap kata mengandung niat membunuh yang mengerikan. Saat suaranya bergema, suara gemuruh menjadi lebih intens. Langit terbelah dan langit biru sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ia digantikan oleh langit alam 7 warna. Bumi bergetar dan runtuh lapis demi lapis. Akhirnya menjadi tanah yang membakar api. Itu adalah tanah dari alam 7 warna. Dada lelaki tua berambut putih itu berlumuran darah, dan masih ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Matanya jelek, mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Sebenarnya, saat dia melihat Heaven Diving Bed dalam ingatan Wang Lin, mantra daunnya runtuh dan vitalitasnya padam. Kejutan yang dia rasakan seperti jutaan sambaran petir yang meledak di telinga. Itu membuatnya ketakutan. Kemudian, ketika mantra Dao runtuh, dia melihat Ji Rilem milik Wang Lin lahir. Hal ini menyebabkan dia batuk darah dan dia menjadi sangat lemah. Dia hampir kehilangan kemampuan berpikir karena kehilangan akalnya. Ini menjadi pertarungan mantra Dao melawan alam Ji, mantra Dao melawan manik penentang surga. Dia tidak punya peluang untuk menang. Wang Lin mengangkat kepalanya, dan saat dia mengucapkan kata-kata yang penuh dengan niat membunuh, dia menyerang seperti kilat ke arah orang tua itu. Jari-jarinya membentuk pedang dan menunjuk langsung ke antara alis lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan darah menyembur keluar dari belakang kepalanya saat tengkoraknya hancur. Wang Lin tidak berhenti di sini dan menunjuk 6 kali berturut-turut. Suara letupan itu menghancurkan bumi. Lengan lelaki tua itu roboh, kaki roboh, dan dalam sekejap mata, tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Di dalam kabut, jiwa asal lelaki tua itu menjerit dan dikelilingi oleh cahaya 7 warna saat dia melarikan diri ke kedamaian. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejarnya. Saat dia mengejar, dia menunjuk ke arah lelaki tua itu, dan setiap kali dia melakukannya, cahaya 7 warna akan bergetar. Jiwa asal orang tua itu mengeluarkan yang tersedot dan semakin menjadi lemah. Dia mengejar orang tua itu dari dekat. Sudah lama sekali dia tidak ingin membunuh orang sebanyak ini. Siapapun yang membuatnya mengingat kembali kenangannya telah menyentuh intinya dan harus mati.
Saat dia mengejar, lelaki tua itu dikelilingi oleh cahaya 7 warna yang menuju ke gunung. Dia diliputi ketakutan dan terus berteriak di dalam hatinya. Yang berdaulat, selamatkan aku. Penguasa, selamatkan aku. Berhenti untukku. Kegilaan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat dan dia mengubah posisi tangan. Cahaya 7 warna tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Wang Lin masuk dan kedua jarinya menembus cahaya 7 warna, mendarat langsung pada jiwa asal lelaki tua itu. Dengan keras, jiwa asal lelaki tua itu akan runtuh. Namun, juga, dia adalah seorang yang bersaing dengan penghancur nirwana tahap akhir. Dia terluka parah tetapi tidak di kepala saat dia berjuang untuk melarikan diri lebih cepat. Saat mengejarnya, Wang Lin meraung ke langit dan api biru muncul di mata kirinya. Segelnya bergetar, tapi pada akhirnya muncul di hadapan api biru. Segelnya hilang dan Wang Lin dikelilingi oleh lautan api. Dia menunjuk ke depan dan nyala api yang mengerikan menyerang cahaya 7 warna yang mengelilingi. Jiwa asal lelaki tua itu. Jeritan tenggelam. Kali ini jiwa asal lelaki tua berambut putih itu sangat lemah. 4 dari 7 warna di sekeliling menghilang. Keduanya bergerak sangat cepat, namun jarak di antara mereka semakin mengecil. Tepat pada saat ini, tanda petir muncul di mata mencurigakan. Ada juga segel di atasnya, tapi hanya mengalami kesulitan beberapa saat sebelum run. Tanpa segel, guntur keluar dan menari-nari di dalam api. Gemuruh mengguncang langit dan bumi saat petir yang tak berujung bersiul menembus api. Mereka semua menyerang orang tua di bawah komando Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan 3 warna tersisa di sekitar lelaki tua itu runtuh menjadi titik cahaya. Tanpa cahaya 7 warna yang melindunginya, jiwa asal lelaki tua itu terkena api biru dan guntur. Tidak, penguasa, selamatkan aku. Ekspresi lelaki tua itu dipenuhi ketakutan akan kematian saat dia mengaum. Pada saat ini, dia telah mencapai gunung jauh di alam 7 warna. Namun, saat dia mendekat, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan api biru segera melesat keluar dan mengelilingi jiwa aslinya. Dari jauh mustahil melihat sosok lelaki tua itu. Hal yang terlihat adalah lautan api biru. Guntur berkumpul dari segala arah seolah-olah semua guntur di dunia berkumpul menuju jiwa asal lelaki tua itu. Saat guntur berkumpul, semua api di dunia juga berkumpul menuju lelaki tua yang terperangkap itu. Semua ini terjadi dalam sekejap, jauh melampaui imajinasi. Seluruh api di dunia tiba-tiba berkumpul di satu titik. Guntur juga berkumpul, membentuk serangan gabungan api dan guntur. Ada 2 lingkaran yang berkontraksi. Salah satunya adalah lautan api biru dan yang lainnya adalah guntur di dunia. Saat kedua lingkaran itu tumpang tindih menjadi satu titik, dunia bergetar. Gemuruh yang mengejutkan surga menggantikan semua suara, menyebabkan alam 7 warna runtuh sekali lagi. Jeritan yang tajam dan menghilang di dalam badai ini. Pilar api biru melesat langsung ke langit olah akan menembus langit. Petir yang tak berjumlah-jumlahnya memenuhi bagian dalam dan luar pilar api ini, membentuk pilar guntur yang tumpang tindih dengan pilar api dan juga menembus langit. Pemandangan ini dapat dilihat dengan jelas dari mana saja di alam 7 warna. Di dalam alam 7 warna, Chen Tianjun merasakan pendengaran menjadi tuli karena gemuruh ini. Tubuhnya bergetar, jiwa aslinya bergetar, dan bercampurnya memenuhi tubuhnya. Perasaan ini tetap ada dan tidak hilang. Dia menatap dengan heran ke arah pilar api dan guntur di jarak jauh. Tenggorokannya menjadi kering dan wajahnya menjadi pucat. Membunuh seorang penggarap nirvana saterer tahap akhir. Namanya akan menjadi terkenal di lautan awan. Saya, Chen Tianjun, merasa terhormat bisa menyaksikan mantranya sekarang. Di jarak jauh, wanita tua berbaju hijau itu pucat saat dia menatap api dan guntur di jarak jauh. Ada ketakutan di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia menghadapi salah satu dari keduanya, dia pasti akan mati. Pikirannya bergetar dan dia merasa takut, terutama ketika dia memikirkan betapa mereka adalah musuh, yang membuatnya takut. Tidak ada seorang sahabat pun yang tidak menghargai nyawanya, apalagi dengan dirinya sendiri. Saya harus berbaikan dengan orang ini dan menyelesaikan konflik yang kita alami sebelumnya. Kalau tidak, dengan orang ini sebagai musuhku, tidak akan ada tempat di suhu dingin di lautan awan. Untungnya, konflik kita tidak dalam dan tidak ada perseteruan langsung. Wanita tua berbaju hijau itu menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan.
Lebih jauh lagi, Master Cloud Soul memiliki wajah yang memenuhi kepahitan. Dia secara alami merasakan pertarungan dan merasakan perasaan yang rumit. Ada rasa panik yang lebih kuat dalam dirinya. Kepanikan ini seperti api yang akan mengosongkan pikiran. Bagaimana dia bisa bertarung ini? Bahkan sekarang, Master Cloud Soul tidak dapat mempercayai hal ini, dan ketakutan memenuhi hatinya. Sejak dia diteleportasi ke sini, dia hidup dalam ketakutan. Dia membenci Wang Lin dan ingin membakar darah dan daging Wang Lin. Namun, setelah dia menyaksikan pertempuran itu, dia terkejut dan tidak bisa menerima kebenaran ini. Setelah beberapa saat, Master Cloud Soul mengeluarkan senyuman dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Orang ini tidak akan pernah melepaskanku, dan dia pasti terluka parah setelah pertarungan melawan hebat Nirvana Saterer tahap akhir. Saya mungkin masih punya kesempatan. Jika dia pulih, maka aku pasti akan mati, tetapi jika dia terluka parah, maka aku mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung habis-habisan melawannya. Setelah aku membunuhnya, semua yang ada di alam 7 warna akan menjadi milikku. Hati Tuan Cloud Soul tergerak. Sebelum memasuki alam 7 warna, dia yakin bisa membunuh Wang Lin. Namun, sekarang, meskipun dia mengira Wang Lin terluka parah, dia masih merasa gugup seperti manusia fana yang mencoba membunuh makhluk surgawi. Perubahan ini cukup untuk menunjukkan ketakutan bawah sadar Master Cloud Soul terhadap Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan menyerang ke depan. Pilar api dan guntur perlahan menghilang. Jiwa asal orang tua itu telah dihapuskan sepenuhnya dari dunia ini. Bahkan setelah kematiannya, yang disebut penguasa yang terus dia panggil tidak pernah muncul. Melihat gunung di depan, Wang Lin merenung dalam diam. Setelah guntur dan api mereda dan semua suara menghilang, semburan ratapan mungkin terdengar dari puncak gunung. Ratapan menyakitkan itu seperti raungan enggan seseorang sebelum kematian, namun pada akhirnya mereka tetap tidak bisa lepas dari takdir. Wang Lin samar-samar merasakan tato pertempuran di tubuhnya bergetar, seolah-olah ada sesuatu di gunung yang membuatnya bersemangat. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Dia tidak cepat. Dia perlahan mendaki gunung sampai dia tiba di luar gua. Berdiri di sini seolah-olah dia sedang berdiri di puncak alam 7 warna. Sepertinya dia bisa melihat seluruh dunia dalam sekejap. Dari posisi ini, ratapan dari dalam gua semakin jelas. Tampaknya tak terhitung banyaknya orang yang berada di dalam, menahan rasa sakit yang tidak terganggu. Pada saat ini, di sistem bintang kuno, di dalam istana, api pada lilin menyala terang dan tangan yang layu perlahan mundur. Panasnya telah mencapai suhu yang tepat. Namun, api ini belum berada pada jenis yang tepat. Karena belum merebus jiwa, sebuah suara kuno perlahan berkata dari balik lilin. Seorang anggota klan pemusnahan penyegel palsu meninggal. Apakah Anda ragu tentang penyebab kematian? Kata sebuah suara acuh tak acuh. Kenapa aku harus ragu? Aku akan tahu jawabannya setelah Dao ditanam. Ini akan lebih menarik. Hal yang tidak diketahui memiliki rasa yang paling indah. Penantian adalah penantian abadi. Jadi biarkan apinya menjadi gila. Melihat gua itu, mata Wang Lin bersinar. Dia mengangkat kakinya dan berjalan mendekat ke suatu sudut. Dia semakin dekat dan dekat ke gua. Namun, ketika dia berada dalam jarak 10 kaki dari gua, tiang raksasa muncul di langit alam 7 warna. Itu menciptakan suara aneh yang akan mengganggu pikiran seseorang. Ketika orang-orang mendengarnya, api yang tak kasat mata akan muncul di dalam hati mereka. Tubuh Wang Lin gemetar saat dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya yang muncul di langit, tampilannya seolah menembus pusaran di langit dan melihat sistem bintang dengan kuil yang tak terlukiskan. Menatapnya berhenti di situ, dan perasaan gila muncul di dalam hati Wang Lin. Perasaan ini datang dengan cara yang sangat aneh, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Tepat pada saat ini, cahaya 7 warna di alam 7 warna menjadi lebih pekat. Semua cahaya 7 warna di dunia menyerang Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah menjadi sumber alam 7 warna dan semua cahaya 7 warna tertarik padanya. Itu mengelilinginya dan menembus ke dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, cahaya 7 warna semakin pekat, bahkan cahaya 7 warna yang tak habisnya mendekat. Saat sejumlah besar cahaya mengalir ke tubuh Wang Lin, dia tetap tidak bergerak. Pikirannya dicengkeram oleh kekuatan yang tak terlukiskan,
sehingga mustahil untuk mengendalikan tubuhnya saat cahaya 7 warna menyerang tubuhnya. Cahaya 7 warna menjadi semakin intens hingga tampak seperti seluruh cahaya 7 warna di dunia berkumpul di sini. Wilayah terluar dari alam tidak lagi dipenuhi dengan cahaya 7 warna dan menjadi gelap. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan melihat dengan jelas bahwa alam 7 warna itu seperti lingkaran raksasa. Dan semua cahaya 7 warna dengan cepat mengembun menuju Wang Lin. Kegilaan di dalam tubuh Wang Lin menjadi semakin kuat ketika cahaya 7 warna memasuki tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi lautan 7 warna yang menenggelamkan pikiran dan menggantikannya dengan kegilaan yang tak ada habisnya. Kegilaan seperti King Sui di masa lalu. Kegilaan ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi bengkok, pembuluh darah di wajahnya membengkak, matanya menjadi merah darah, dan dia mengeluarkan raungan yang menggemparkan dunia. Raungan ini seperti auman binatang buas yang menggema di seluruh dunia. Itu berubah menjadi badai yang menggema di seluruh dunia. Semakin banyak cahaya 7 warna memasuki tubuh Wang Lin. Tubuhnya gemetar dan dia ingin berjuang, tetapi semakin dia berjuang, semakin kuat rasa ketakutannya. Dia terus mengaum, dan hanya dalam waktu singkat ini, dia basah kuyup oleh keringat. Rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya menjadi semakin merah. Wang Lin menjadi gila. Dia kehilangan akal, kehilangan kesadaran, dan kehilangan ingatannya. Dunia sebelum dia menjadi merah darah. Satu-satunya pikiran di pikiranku adalah membunuh, 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 membunuh. Bunuh semua makhluk hidup, bunuh dunia. Rasa kekerasan hatinya terpenuhi. Pada saat ini, bahkan jika Li Muan muncul di hadapannya, dia tidak akan ragu untuk membunuh. Perasaan gila benar-benar menekan pikiran Wang Lin. Dia seperti binatang buas yang penuh dengan niat membunuh. Saat niat membunuh meningkat, perasaan gila juga meningkat. Pada saat ini, 70% dari cahaya 7 warna di alam 7 warna telah memasuki tubuh Wang Lin. Lebih dari separuh wilayah berada dalam kegelapan. Mengaum. Wang Lin meraung, dan ekspresinya cukup menakutkan untuk mengejutkan siapapun yang mengenalnya. Saat cahaya 7 warna terus memasuki tubuhnya, dia tenggelam selamanya dalam kehancuran. Tubuhnya dipenuhi dengan energi asal yang tak terbayangkan. Dia tidak bisa merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya, satu-satunya yang tersisa hanyalah kematian. Api dari mata kirinya terbang keluar dan langsung mengelilingi tubuhnya. Guntur dari mata lingkungan dan keluar di sekitar area tersebut. Gunung tempat dia berada bergetar hebat. Cahaya 7 warna tidak berhenti dan terus muncul. Dunia di sekitarnya menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat. Segera, cahaya 7 warna menghilang, dan tidak ada satu titik pun cahaya yang tersisa. Semua cahaya telah diserap ke dalam tubuh Wang Lin dan menjadi sumber kegilaannya. Saat tidak ada cahaya yang tersisa di alam 7 warna, Wang Lin mengeluarkan raungan gila. Mata darah merah. Dia ingin menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Ini adalah kebakaran paling menakjubkan di dunia. Itu disebut kemarahan. Ambillah kemarahanmu, gunakan kegilaanmu untuk merebus jiwamu, dan tumbuhkan dao untuk orang tua ini. Tambahkan wasiat dao terakhir. Orang tua ini benar-benar ingin tahu apakah kamu bisa membakar jariku. Mungkin. Sebuah suara kuno perlahan datang dari poros di langit. Rupanya menembus ruang dan waktu dan sepertinya mengandung tanda-tanda yang ditinggalkan oleh waktu berlalu. Wang Lin kehilangan kesadaran dan terjatuh. Jiwa asal, jiwa, dan segala sesuatu di samping tubuhnya semuanya berubah menjadi sinar merah. Seolah-olah dia terbakar saat dia masuk ke dalam gua. Ada sejumlah besar lava yang menggelegak mengeluarkan gas hitam di dalamnya. Ada juga rantai yang tak terhitung banyaknya, dan di setiap rantai tergantung kerangka kering. Ada juga batu giok yang tak terhitung banyaknya yang melayang di udara, dan ada tumpukan niat dao yang tersegel di dalam setiap batu giok. Ratapan itu datang dari dalam batu giok. Magmanya tidak dalam, jadi samar-samar Anda bisa melihat di bawahnya. Ada banyak rune yang terukir di bawah magma, dan mereka memancarkan cahaya redup. Setiap kali cahaya menyala, semburan niat dao akan memasuki magma dan diserap oleh rune. Selain itu, tetesan cairan hitam akan menetes dari kerangka dan masuk ke magma. Hal ini akan menyebabkan magma mendidih. Saat lampu merah Wang Lin masuk, semua batu giok tiba-tiba runtuh dan niat dao yang tak ada habisnya memasuki magma. Pada saat yang sama, semua kerangka itu runtuh menjadi cairan hitam dalam jumlah besar dan menyatu dengan magma.
Dalam sekejap, lebih banyak lagi gelembung muncul di atas magma. Magma mulai berputar, dan rune di bawah magma meleleh, membentuk kekuatan isap yang tak terbayangkan. Saat Wang Lin masuk, ia mulai menyalakan Wang Lin. Magma ini berputar semakin cepat. Dalam sekejap, ia seolah menembus gua dan menciptakan jalan menuju ruang yang terhubung. Ini adalah ruang tanpa batas dengan bintang yang tak terhitung banyaknya di dalamnya, membentuk formasi raksasa. Formasi ini sangat besar, setidaknya seukuran sistem bintang aliansi. Setiap bintang adalah bagian dari formasi. Di tengah formasi ada 7 tanaman mirip bunga. Masing-masing dari ketujuh warna tersebut berbeda, membentuk 7 warna pelangi. Ukurannya tidak terlalu besar, lebarnya hanya ribuan kaki. Dibandingkan dengan formasi besar ini, ukurannya benar-benar tidak signifikan. Namun formasi ini ada justru karena ketujuh tumbuhan tersebut. Seluruh ruang dan formasi ini ada untuk menyediakan nutrisi bagi ketujuh tanaman ini. Kekuatan bintang, kekuatan planet yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya seperti alam 7 warna menyerap dao yang tak ada habisnya. Kemudian dao ini diubah menjadi unsur hara untuk menyuburkan ketujuh tanaman tersebut hingga tumbuh, berbunga, dan akhirnya berbuah. Sistem bintang ini tidak ada, tetapi seseorang telah menggunakan mantra yang kuat untuk menciptakan ruang di sekitar formasi kematian, dan itu menjadi bagian dari formasi kematian. Dengan cara ini, setiap kali seseorang di dalam alam tertutup mati, mereka akan diserap, menjadi nutrisi bagi tanaman. Ini menanam dao. Hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Itu terus-menerus menyerap niat dao dari semua orang yang mati di dalam alam tertutup. Pada masa para dewa kuno, mereka tidak memiliki dao, jadi formasi ini menyerap hukum yang dikembangkan para dewa sebagai nutrisi. Pada masa para penggarap kuno, tidak ada hukum, sehingga formasi menyerap energi asal yang dimiliki para penggarap kuno sebagai nutrisi. Ini adalah metode yang digunakan untuk menyuburkan ketujuh tanaman ini agar buah dao terbentuk. Ada kerangka duduk di tanaman merah tua. Ada banyak sekali kata-kata emas yang terukir di kerangka itu. Kata-kata itu memancarkan cahaya hitam, yang kemudian dengan cepat diserap oleh tanaman. Tanaman berwarna merah tua ini memiliki kelopak halus berwarna merah darah, tetapi sebagian besar kelopaknya telah rontok dan hanya tersisa sedikit. Ketika semua kelopaknya rontok, bunga berwarna merah tua ini akan membentuk buahnya. Tepat pada saat ini, retakan muncul di samping bunga ini, dan seberkas cahaya merah keluar dari celah tersebut ke dalam bunga. Lampu merah ini berisi jiwa dan jiwa asal Wang Lin. Itu diserap ke dalam tanaman di sebelah kerangka. Tanaman itu sepertinya menyerap sisa nutrisi terakhir saat beberapa kelopak terakhir jatuh dan bagian tengahnya mulai bergerak aneh. Buah berwarna merah tua perlahan terbentuk. Waktu perlahan berlalu. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dan sepertinya berlangsung selamanya. Simpan kembali di luar tanaman angsur menyusut seolah-olah akan menghilang. Wang Lin sudah menghilang di dalam tanaman, dan cairan merah memenuhi area tempatnya berada. Lingkaran di sekitarnya juga menghilang. Itu berubah menjadi cairan emas keunguan dan menjadi bagian dari cairan merah. Waktu berlalu, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Sepertinya waktu yang sangat lama telah berlalu. Cairan merah yang tersisa semakin sedikit karena menjadi nutrisi bagi pertumbuhan buah. Ketika jumlah cairan berkurang, buah secara bertahap bertambah besar. Lembut dan lembab, seolah-olah terbuat dari darah segar. Sebanyak 98 tahun berlalu. Anda pernah bertanya kepada saya apakah api akan membakar jari saya. Sekarang aku bisa menjawabmu. Tidak akan. Sebuah suara kuno bergema di dalam sistem bintang. Buah akan segera terbentuk dari salah satu bunga 7 warna. 6 buah lainnya juga tidak jauh. Orang tua ini diyakinkan oleh penguasa saat itu untuk tidak menghadapi alam void tribulan dan memilih untuk berhenti membungkuk. Saya memilih untuk tidak mencari tahu apakah langkah keempat yang menginjak-injak surga itu benar-benar ada dan malah rela menjadi penjaga tanaman merah ini, semua dengan harapan rencana surgawinya akan berhasil, sepertinya hari itu tidak lama lagi. Terhitung sejak Wang Lin memasuki alam 7 warna, waktu berlalu dengan cepat, dan sudah 99 tahun. Selama 99 tahun ini, perubahan besar terjadi di Alliance Star System. 4 sekte ilahi bergerak dengan kekuatan dan menyapu sisa-sisa aliansi budidaya.
Mereka juga memaksa mayat sekte untuk bekerja sama dengan mereka untuk memaksa pasukan Al-Heaven kembali. Mayat sekte awalnya tidak berniat untuk terlibat, mereka berpegang pada gagasan untuk mengambil keuntungan dari pinggir lapangan, terutama karena sepertinya Al-Heaven atau 4 sekte ilahi ingin menang, mereka akan membutuhkan bantuan dari sekte mayat. Mayat sekte tidak peduli dengan fakta bahwa para penggarap Al-Heaven adalah penjajah. Yang mereka pedulikan adalah besarnya bisnis penjualan dan pembelian jenazah akibat perang. Korsek bahkan berharap perang akan terus berlanjut selamanya. Namun, semua ini dirusak oleh seseorang, dan orang ini adalah Kaisar Ilahi Naga Azure. Dia menyusup ke dalam sekte mayat dan membunuh banyak tetua sekte mayat sendirian dan bahkan melukai raja-raja yang masih utuh. Hal ini memaksa raja pertama dan juga ketua sekte dari sekte mayat untuk keluar. Keduanya memulai pertempuran yang menggemparkan seluruh sistem bintang. Pada akhirnya, raja pertama dari sekte mayat dikalahkan sepenuhnya. Jika bukan karena Kaisar Ilahi Naga Biru memiliki motif lain, tidak akan sulit baginya untuk membunuh raja pertama. Pertempuran ini mengejutkan seluruh sekte mayat dan mengajarkan mereka tentang kekuatan 4 sekte ilahi. Mereka juga sangat takut terhadap Kaisar Ilahi Naga Azure. Mayat sekte harus mematuhi perintah 4 sekte ilahi, dan mereka memulai perang melawan Al-Heaven. Ini adalah pertarungan besar antara dua sistem bintang. Selama perang inilah Tuosen terbangun dan menerobos formasi di sekitar planet Suzaku. Penampilannya mengejutkan seluruh langit. Tuosen muncul dan bertindak berdasarkan suasana hatinya. Tepat setelah dia terbangun, beberapa penggarap Al-Heaven memprovokasi dia. Dia mendarat di medan perang dan membunuh puluhan ribu penggarap Al-Heaven. Setelah dia selesai membunuh, dia pergi dan hanya mengatakan satu baris. Kalian semua terlalu lemah. Tak satu pun dari para penggarap Al-Heaven berani mengejar termasuk Guru Lufu, yang menyembunyikan dirinya dalam ketakutan. Dia melarikan diri jauh dari Alliance Star System dan tidak berani mengambil setengah langkah pun ke dalam. Untungnya, setelah Tuosen muncul, dia tidak tinggal terlalu lama di Alliance Star System. Dia pertama kali pergi ke 4 sekte ilahi. Dengan kekuatan Dewa Kuno dan kekuatan bintangnya, dia mampu melukai Kaisar Ilahi Naga Azure secara serius dalam satu pukulan. Dia meruntuhkan medan bintang 4 sekte ilahi, meninggalkan retakan yang tak terhitung banyaknya, sehingga tidak ada yang bisa memasukinya. Namun, Tuosen tidak membunuh Kaisar Ilahi Naga Azure, dan dia juga mengucapkan satu baris kalimat. Kamu terlalu lemah. Adapun sekte Vermilion Bird Divine, api abadi dipadamkan oleh Tuosen dengan tangan lambaian. Api ini sulit untuk dilihat. Tak satu pun anggota sekte Vermilion Bird Divine yang berani berbicara dengan marah. Kemudian Tuosen pergi ke alam kekosongan cemerlang dan melawan lelaki tua itu. Setelah menyegel lelaki tua itu di salah satu bintangnya, dia menggunakan tombak pembunuh dewa dan menyebabkan alam kekosongan cemerlang runtuh. Alam kekosongan cemerlang yang telah ada selama bertahun-tahun telah lenyap. Itu menjadi sesuatu yang hanya akan hidup dalam kenangan. Tubuh Mu Bingmei roboh. Jiwa asalnya terluka parah dan dia hilang. Tuosen tidak merasa perlu mengejarnya, melainkan meninggalkan bekas pada dirinya dan membiarkannya pergi. Tak lama setelah itu, mayat sekte diserang karena kemarahan Tuosen karena tidak dapat menemukan Wang Lin. Banyak orang meninggal, dan setelah itu, Tuosen pergi. Tempat terakhir yang dikunjungi Tuosen adalah alam surgawi hujan yang tersegel. Menghadapi segel di sekitar alam surgawi hujan, Tuosen menjadi serius untuk pertama kalinya. Namun, keseriusannya justru membuat kesombongan dan harga dirinya semakin terlihat. Tepat ketika dia hendak menyerang, King Lin muncul di luar alam surgawi hujan. Keduanya berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahui, tetapi Tuosen berpikir dalam waktu lama. Lalu dia mengangguk dan pergi. Dia menghilang dari sistem bintang aliansi bersama para penggarap kuno yang tak terhitung banyaknya yang dia kendalikan dan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia mencari orang yang harus dia telan. Namun, orang itu sepertinya telah menghilang dari dunia ini. Tidak peduli seberapa banyak Tuosen mencari, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Kemunculan Tuosen menyebabkan situasi di Alliance Star System berubah drastis, tapi juga menenangkannya. Para penggarap Al-Heaven semuanya mundur kembali ke sistem bintang mereka sendiri karena Tuosen. Perang yang telah berlangsung selama ratusan tahun ini berakhir karena Tuosen.
Hanya suara gemuruh yang mengguncang seluruh sistem bintang yang bergema sebelum Tuo Shen pergi. Wang Lin, kamu di mana? Kata-kata dengan arti serupa juga terdengar dari mulut Lu Yanfei di benua Mo Luo di Cloud Star System. Senior, di mana kamu? Hanya ada 1 tahun lagi sampai kompetisi di sekte utama. Maukah kamu kembali? Di sistem bintang Laut Awan, sekte Dao Ungu telah berkembang pesat, hampir menjadi salah satu dari 6 sekte teratas di wilayah peringkat 5. Namun, selama ratusan tahun ini, Master Sekte Dao Ungu, Lu Yunchong, selalu memandang ke bintang-bintang seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Hanya lelaki tua yang selalu mengikutinya yang sesekali mendengar gumaman lembut Lu Yunchong. Saudara Lu, saya mendapat banyak manfaat dari perdebatan kita bertahun-tahun yang lalu. Namun, sekarang 100 tahun telah berlalu, kenapa saya belum mendengar kabar apapun tentang Anda, mencerminkan saya meningkat. Jika kita bisa bertemu lagi, aku ingin berdebat denganmu lagi. Demikian pula, di wilayah peringkat 9, jauh di dalam kabut tempat Sekte Iblis berada. Li Qianmei yang berambut biru tampak tenang saat dia membantai binatang buas di dalam celah spasial. Para penggarap dari berbagai sekte yang datang bersamanya semua kagum pada wanita berambut biru ini. Pada saat yang sama, banyak yang lupa mengingat kasih sayang padanya. Ini termasuk banyak kekhawatiran, dan banyak dari mereka adalah kekhawatiran terkenal. Di bawah gelombang pasang yang konstan, jumlah orang yang akan menunjukkan kemampuan mereka meningkat. Selama 100 tahun ini, banyak pembudidaya mati karena mereka melawan gelombang pasang. Orang meninggal hampir setiap hari. Seiring berjalannya waktu, gelombang monster menjadi semakin ganas, dan dipenuhi dengan monster peringkat 12. Kadang-kadang bahkan binatang peringkat 13 akan muncul, dan setiap binatang peringkat 13 adalah bencana bagi para pembudidaya. Orang-orang dari Sekte Iblis juga muncul di medan perang, mereka adalah kekuatan utama. Sangat sedikit meremehkan sekte lain yang dianggap layak oleh Sekte Iblis. Dalam pandangan mereka, orang-orang ini hanya ada di sini untuk mengalihkan perhatian binatang buas itu. Namun, selama 100 tahun ini, 4 orang telah mendapatkan pengakuan dari Sekte Iblis. Li Qianmei adalah salah satunya. Hampir semua pembudidaya mengetahui bahwa Li Qianmei memiliki harta karun. Itu adalah pena emas yang bisa menggambar rune yang sangat kuat. Ketika orang ingin meminjamnya untuk diperiksa, Li Qianmei akan langsung menolak, bahkan jika mereka adalah orang-orang dari Sekte Iblis. Temperamennya yang pendiam tiba-tiba menjadi sangat keras kepala. Pada satu kesempatan, Li Qianmei dikepung oleh banyak binatang buas peringkat 12. Dia akhirnya menderita luka serius dan koma. Dia diselamatkan oleh orang-orang dari Sekte Iblis dan terbangun beberapa saat kemudian. Dia mengabaikan peringatan semua orang dan kembali ke medan perang dengan rambut berantakan, semua hanya untuk mengambil pena emas. Sejak saat itu, semua pembudidaya mengetahui bahwa pena emas ini adalah milik Li Qianmei yang paling berharga. Kamu, di mana kamu sekarang? Hampir 100 tahun telah berlalu. Pada saat ini, Li Qianmei sedang duduk di platform yang dilapisi sederhana dengan wajah pucat. Sepertinya dia terluka. Di hadapannya, sejumlah besar binatang buas menyerbu melalui kabut dan ditahan oleh banyak pembudidaya. Dia sepertinya telah melupakan perpisahan di medan perang dan auman binatang buas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pemandangan. Ada benua liar di suatu tempat di Cloud Sea. Mu Bingmei telah menggunakan mantra rahasia alam kekosongan cemerlang untuk menerobos penghalang spasial untuk melarikan diri ke sini. Dia perlahan-lahan mereformasi dagingnya. Setelah dia terluka parah dan dihancurkan oleh Tuo Shen, entah kenapa, dia ingin bertemu Wang Lin sekali lagi. Wang Lin, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Di gua benua pembohong di Laut Awan, Mu Bingmei perlahan membuka mata indahnya dan melihat ke depan. Rasa kesepian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya memenuhi jantungnya. Dia merasa sangat kedinginan di tempat asing, tempat dia menyimpannya dalam kesendirian. Rasa dingin seakan mencengkeram dan gua. Mendengarkan angin dingin di luar gua, dia merasa semakin dingin. Alam 7 warna telah berada dalam kegelapan selama lebih dari 100 tahun sejak seluruh cahaya 7 warna menghilang. Sebuah kekuatan misterius telah memecahkan gunung tempat jiwa dan jiwa asal Wang Lin menghilang, sehingga mustahil bagi orang luar untuk masuk. Master Cloud Soul telah mencoba menerobos masuk tetapi gagal.
Yang bisa dia lakukan hanyalah menemukan sebuah gua di isolasi dan diam-diam melihat dunia gelap di luar selama 100 tahun. Chen Tianjun dan wanita tua berbaju hijau juga merasakan berlalunya waktu di dunia gelap ini. Ada mayat yang tak bergerak di puncak gunung yang diselimuti kekuatan misterius ini. Meski hampir 100 tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda yang mengganggu pada tubuh dewa kuno tersebut. Kelihatannya sama seperti 100 tahun yang lalu, hanya saja sekarang tertutup debu. Di ruang khusus yang dibuat hanya untuk memberi nutrisi pada 7 buah berwarna, buah dari tanaman merah telah tumbuh secara bertahap. Sudah waktunya untuk menjadi dewasa sepenuhnya. Pada hari ini, sisa perasaan ilahi muncul di dalam buah. Rupanya menyerap kekuatan buah, dan perlahan-lahan tumbuh hingga menjadi manik. Saat manik itu muncul, Wang Lin perlahan terbangun seolah-olah dia baru saja melihat mimpi. Karena Heaven Diving Bed, tidak ada yang menyadari kebangkitannya, bahkan penjaga bunganya pun tidak menyadari perubahan mengejutkan di dalam buah tersebut. Perubahan ini cukup membuat alam semesta bergetar. Cukup untuk melintasi lintasan langit dan bumi baik untuk alam luar maupun alam tertutup. Orang yang memelihara bunga itu pernah berkata bahwa tikungan tidak akan terbakar oleh api, dan dia sangat yakin akan hal ini. Berapa lama kepercayaan diri ini akan bertahan? Benarkah itu akan? Sekilas, sistem bintang tak terbatas dipenuhi nebula terang. Saat bersinar, mereka menampilkan pemandangan yang megah. Mereka sepertinya sudah ada selamanya, dan tidak mungkin mengetahui berapa umur mereka. Bintang-bintang benar-benar sunyi, seolah-olah semua suara tenggelam dalam kegelapan. Di kejauhan, ada sebuah planet yang ditinggalkan. Tidak ada cahaya yang mencapai planet ini, dan ia menyelimuti aura kematian. Itu seperti seorang tetua yang berjuang dalam nafas terakhirnya, udara yang dihembuskannya dipenuhi dengan kematian. Ada seseorang yang duduk di planet yang ditinggalkan ini. Jika ada yang ingat melihat ini, mereka akan terkejut dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka akan mengira penglihatan mereka menjadi kabur dan mereka melihat ilusi yang bahkan tidak mereka impikan. Tubuhnya seukuran beberapa planet. Saat dia duduk di planet ini, dia dengan muram menatap ke kejauhan. Kulitnya kasar, menutupi retakan yang tak terhitung banyaknya yang tampak membentuk tanda-tanda aneh yang memancarkan cahaya aneh. Orang ini jelas ditandai dengan berlalunya waktu. Tampaknya olah orang ini sudah ada selama langit dan bumi. Dia telah bertahan begitu lama bahkan dia tidak ingat bertahan sudah berapa lama. Tubuh agungnya memancarkan aura yang tak terlukiskan hanya dengan duduk di planet yang ditinggalkan, dan menyelamatkan seluruh bintang. Semua makhluk di bintang ketakutan. Ini adalah sistem bintang seluruh langit. Semua penggarap di sistem bintang seluruh langit dicekam rasa takut. Perasaan tegang dan takut adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Masih ada beberapa binatang buas yang tidak berani bergerak di hadapan aura ini. Seolah-olah selama orang ini menginginkannya, tubuh mereka akan roboh menjadi tumpukan darah sebagai pengorbanan. Orang ini seperti dewa. Ada 8 bintang di antara alisnya, tapi hanya 4 yang terang, sedangkan 4 sisanya semuanya hitam, seolah mengering. Namun, bintang itu belum menghilang. Dia seperti eksistensi terkuat dan penguasa bintang ini. Setelah sekian lama, kesuraman itu digantikan dengan kebingungan. Alam surgawi hujan tidak memiliki auranya. Alam surgawi guntur tidak memiliki auranya. Alam surgawi petir tidak memiliki aura ini. Di mana dia? Raksasa itu mengangkat kepalanya, menampilkan ekspresi mengerikannya, dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan ke langit. Saat dia meraung, getaran kuat menyebar ke seluruh bintang. Planet terbengkalai di bawahnya mulai runtuh dan membentuk gelombang kejut yang menyebar dengan cepat. Perubahan mengejutkan terjadi pada energi asal di sekitarnya. Runtuhnya planet yang ditinggalkan ini membuka ruang spasial yang tak terhitung jumlahnya, dan angin dingin menandakan keluar darinya. Namun, hal itu tidak mempengaruhi raksasa itu sama sekali, dan dia terus mengaum. Saat aumannya menyebar ke seluruh surga, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi kabut darah dan banyak pembudidaya mengeluarkan darah. Mereka akhirnya terluka parah atau mati. Gelombang suara tak kasat mata menyebar ke seluruh sistem bintang. Setiap kali menabrak suatu planet, hal itu akan menyebabkan planet tersebut bergetar. Sesaat kemudian, setelah auman berakhir, planet yang ditinggalkan itu tiba-tiba meledak. Luo Shen berdiri dan berjalan ke kejauhan. Hambatan dari 4 alam surga tidak berarti baginya.
Tampaknya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat dihentikan. Langkahnya tidak cepat, tapi terlalu besar. Dengan satu langkah, dia melintasi jarak yang tak terukur. Pusat raksasa yang dipenuhi kabut muncul di hadapannya. Itu adalah lautan awan. Berjalan menuju pusaran, Tuo Sen menghilang dari Alheaven dan melangkah ke laut awan. Saat dia memasuki lautan awan, semua penggarap sekte peringkat 9 langsung merasakan aura yang menggemparkan mereka hingga ke inti. Bahkan binatang buas di dalam kabut mulai bergetar, dan mereka semua mundur, tidak berani mendekat. Bahkan gelombang binatang buas dari celah itu juga gemetar ketakutan dan mundur seperti orang gila. Hal ini menyebabkan kematian yang telah berlangsung selama hampir 100 tahun terhenti secara tak terduga. Perasaan ilahi yang tak terbayangkan meliputi lautan awan seperti badai. Semua kabut didorong mundur seolah-olah terjadi di hadapan perasaan ilahi ini. Pada saat yang sama, beberapa indera ilahi keluar dari lautan awan dan tanpa ampun diundang dengan indera ilahi Tuo Sen. Raungan yang hening tapi bisa menembus pikiran seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh lautan awan seperti orang gila. Di hari biasa, Tuo Sen akan membunuh semua orang. Namun, saat ini, matanya berbinar. Dia telah mencari di 4 alam tetapi tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Namun, dia tahu Wang Lin belum mati, kalau dia tidak akan merasakan warisan yang hilang. Jika semua sistem bintang 4 tidak memiliki auranya maka, hanya ada satu kemungkinan. Dengan hentakan kaki lokasi, lautan awan segera bergetar dan gelombang bergelombang di seluruh wilayah, munculnya retakan besar. Tubuhnya tenggelam ke dalam celah dan menghilang. Setelah dia menghilang, indera ketuhanan datang dengan kejutan dan mencari-cari sebelum pergi dengan kejutan. Selain beberapa monster tua, tidak ada yang tahu alasan sebenarnya di balik perubahan mengejutkan di Cloud Sea. Ada ruang di bawah sistem bintang 4. Di dalamnya formasi penyegel alam berada. Anda bisa memasuki sistem bintang kuno jika Anda menerobos sini. Tuo Sen muncul di kegembiraan ini dan melihat ke kedamaian. Ekspresinya menjadi semakin suram. Selama periode waktu ini, perasaan ilahi telah menyebar kemana-mana dan tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Sistem bintang kuno. Tuo Sen menjawab. Ingatannya tidak lengkap. Namun, dalam ingatan yang diperolehnya, ada beberapa informasi tentang sistem bintang kuno. Dia samar-samar ingat bahwa Tu Si berasal dari sana. Pada saat itu, formasi penyegel alam belum ada. Penampakannya sepertinya mampu melihat formasi penyegel alam dan alam luar. Dia melihat rumah yang dia kenal dalam ingatannya. Dia mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Satu-satunya kesimpulan adalah Wang Lin berada di sistem bintang kuno. Mata Tuo Sen menjadi dingin. Wang Lin adalah sesuatu yang harus dia telan karena hanya dengan begitu dia bisa menjadi lengkap. Bahkan jika kamu bersembunyi di sistem bintang kuno, dewa ini akan melahapmu. Tidak ada tempat di dunia ini di mana kamu bisa melarikan diri. Tangannya yang tajam mengepal dan tubuhnya yang besar melesat ke depan. Riak yang tak terhitung banyaknya muncul di ilusi seolah-olah mengupas lapis demi lapis. Segera, formasi seperti sarang laba-laba muncul di bawah. Saat formasi seperti sarang laba-laba muncul di ilusi, Tuo Sen meninju dengan tangan mencurigakan. Ini adalah pukulan dari dewa kuno sejati, tinju dewa kuno kerajaan. Ketika pukulan raksasa itu mendekat dan memanggil formasi, Tuo Sen berusaha menghancurkan formasi itu sendiri. Saat pukulannya mendarat, seluruh getaran dan suara gemuruh terdengar. Riak dalam jumlah besar menyebar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Riak-riak itu dengan cepat menyebar ke seluruh riak-riak itu, dan setelah riak-riak itu menghilang, seluruh riak itu berubah drastis. Tempat ini bukan lagi hiu hitam, tapi formasi raksasa yang menutupi seluruh alam tertutup. Bahkan Tuo Sin tampak kecil dibandingkan dengan itu. Mustahil untuk menggambarkan seberapa besar formasi itu, karena seseorang hanya dapat melihat cahaya samar 7 warna yang dilepaskannya. Setelah pukulan Tuo Sen mendarat dan suara gemuruh bergema, formasi tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kekuatan pantulan yang mengejutkan diluncurkan dengan tinju Tuo Sen. Ketika gemuruh bergema, bahkan seseorang bertengkar Tuo Sen pun harus mundur. Ekspresi Tuo Sen menjadi ganas saat dia menatap formasi tersebut. Sebagai dewa kerajaan kuno, dia memiliki harga diri, dan formasi ini berani berhenti. Dia meraung dan memaksa keluar lagi. Tinjunya bergerak seperti meteor,
dan dia memulai konfrontasi kekerasan dengan formasinya sendiri. Seluruh formasi menunjukkan getaran yang jarang terjadi, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tidak peduli berapa banyak serangan Tuosen, serangan itu tetap ada, tidak membiarkan siapapun mengambil setengah langkah. Apa yang terjadi di alam tertutup mengingatkan orang-orang yang mengawasi formasi tersebut, tetapi sebelum mereka tiba, formasi tersebut telah menerima kerusakan yang cukup sehingga roh formasi dapat muncul dengan sendirinya. Sinar cahaya terbentuk di dalam formasi. Ada kilatan cahaya perak yang tampak seperti kilat, dan sebuah tombak terbentuk. Tombak ini diselimuti petir yang tak ada habisnya, dan ditembakkan langsung ke Tuosen. Itu sangat cepat dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Tepat pada saat ini, Tuosen sadar dan tangannya bergerak seperti kilat. Energi dewa kuno dalam jumlah yang tak terbayangkan melonjak dan melonjak dengan tombak. Tombak itu roboh dengan keras, tetapi tombak itu terbentuk kembali setelah roboh dan membawa aura yang lebih kuat. Itu menusuk langsung ke lengan kanan Tuosen. Saat itu menusuk, sejumlah besar petir keluar dan mengamuk di sekujur tubuhnya dengan tombak sebagai sumbernya. Petir itu membentuk jaring yang sepertinya menutup rapat Tuosen. Tak lama kemudian, cahaya lain terbentuk di dalam formasi. Itu adalah cahaya biru yang terkondensasi menjadi pedang pendek. Itu membawa pedang energi yang mengerikan dan rasa dingin saat melesat ke arah Tuosen. Mata Tuosen berbinar dan tangannya melambai ke langit sementara petir menjeratnya. Ada ledakan yang menggelegar. Saat retakan raksasa muncul dan tombak pembunuh dewa muncul. Dia meraih tombak pembunuh dewa dan mengulanginya sambil mengaum. Aura yang bisa membuat dunia bergetar muncul, dan mengundang dengan pedang pendek berwarna biru. Suara letupan menggema seperti orang gila dan pedang pendek biru itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Meski tidak menghilang namun langsung menembak ke arah Tuosen. Di saat yang sama, lebih banyak cahaya muncul di dalam formasi. Kali ini ada 3 lampu berbeda yang bersinar terang. Salah satunya adalah emas dan dikondensasi menjadi pisau emas raksasa. Pisau ini panjangnya lebih dari 1000 kaki dan langsung terbang ke arah Tuosen. Sinar cahaya kedua berwarna ungu dan muncul setelah cahaya keemasan. Itu berubah menjadi cambuk ungu sepanjang 10.000 kaki yang memiliki ukiran rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Saat itu muncul, formasi menjadi terpelintir. Suara letupan bergema saat cambuk bergerak seperti ular piton, berputar ke arah Tuosen. Sinar cahaya ketiga berwarna merah dan menyebar seperti darah segar. Hal ini membuat seluruh formasi tampak merah darah. Ratapan dan tangisan menyakitkan langsung terdengar dari lampu merah. Saat lampu merah mengembun, muncullah gada mengelilingi 9. Ada darah yang menetes dari 9 kepala. Rupanya harta roh ini sangat brutal dan telah ternoda oleh darah banyak orang selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Saat muncul, ia menyerang Tuosen. Ada total 9 roh dalam formasi ini, dan pada saat ini, 5 roh muncul menyerang Tuosen. Ekspresi Tuosen sangat serius saat dia menyapu dengan tombak pembunuh dewa. Tangan kirinya melambai pada saat mencapai dan cahaya bulan mulai berkumpul sebelum membentuk setengah pedang bulan. Pedang setengah bulan mengelilinginya dan mulai menyerang formasi roh. Gemuruh yang menggelegar membuat terkunci terasa seperti akan runtuh, namun formasi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Tuosen meraung saat dia memulai pertempuran melawan formasi 5 roh. Tepat pada saat ini, meski tidak ada cahaya yang datang dari formasi, gelombang panas muncul. Saat gelombang panas muncul, benda raksasa berukuran ratusan ribu kaki muncul di dalam formasi. Itu memancarkan aura kuno dan sangat ditandai dengan berlalunya waktu. Itu sangat ganas dan akan mengejutkan pikiran siapapun yang melihatnya. Itu adalah ketapel raksasa. Ada bola api besar di ketapel itu. Api ini tidak berwarna dan tidak terlihat, namun panas yang tak terbayangkan dapat dirasakan dengan jelas. Dengan keras, ketapel melemparkan bola api langsung ke Tuosen. Jika itu hanya satu bola api, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, segera setelah yang pertama dilempar, yang lain dengan cepat dibentuk oleh formasi, dan ketapel terus meluncurkannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, ketika orang-orang mencoba menerobos formasi penandatanganan, banyak sekali orang yang mati karenanya. Ketika roh ke-6 muncul, bahkan Tuosen pun berada dalam posisi yang dirugikan. Ketika 6 roh menyerang, ada gelombang surga yang bergetar, dan Tuosen mundur untuk pertama kalinya.
Dia harus mundur. Ekspresinya serius dengan sedikit rasa tidak percaya. Namun, keganasannya menjadi semakin kuat. Formasi yang sangat kuat. Hanya ketika saya menambah Wang Lin dan menjadi dewa kuno kerajaan bintang 8 yang sebenarnya saya akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan formasi ini. Formasi ini tidak hanya dirancang untuk menyegel para penggarap di sini, itu jelas dirancang dengan mempertimbangkan klan dewa kuno saya juga. Namun, samar-samar saya bisa merasakan aura Wang Lin di sini, yang berarti Wang Lin pasti berada di luar formasi penerimaan di sistem bintang kuno. Aku harus membuka formasi ini, apapun yang terjadi. Mata Tuo Shen menunjukkan cahaya merah. Saat dia mundur, tangannya menunjuk ke antara penanda. Bintang ketiga di antara kilau seperti yang belum pernah bersinar sebelumnya, dan sumber aura asal dari langkah ketiga mengalir keluar. Aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk menyerang, tapi itu berarti aku tidak punya kekuatan untuk kembali. Namun, hal ini tidak menjadi masalah. Wang Lin berada di sistem bintang kuno di luar komunikasi, jadi tidak ada gunanya untuk tetap berada di alam tertutup. Selama aku bisa pergi dan membesarkannya, tidak peduli berapa banyak pengorbananku, semuanya akan sia-sia. Tuo Shen mengambil keputusan. Sumber energi yang berasal dari bintang ketiganya menjadi lebih kuat dan sepertinya tak terduga menghancurkan seluruh formasi. Seseorang dapat mendengar suara samar kematian dari bintang ketiga, namun pada saat ini, gelombang energi yang kuat menggema. Bintang ketiga terbang dan menabrak formasi seperti meteor. Tuo Shen melangkah maju dan mulai mengecil hingga seukuran meteor sebelum memaksa keluar di belakangnya. Dia menyerang formasi. Dengan bintang yang mengandung sumber asal dari melompati langkah ketiga yang membuat jalan dan tombak pembunuh dewa serta pedang setengah bulan di sekelilingnya, kekuatan yang kuat berkumpul di sekitar Tuo Shen. Dia bergerak semakin cepat menuju formasi. 6 roh formasi menyerang dengan gila-gilaan dalam upaya penghentian. Ketapel itu meluncurkan bola api yang tak terhitung jumlahnya, dan saat guncangan yang mengguncang gelombang bergelombang, Tuo Shen bergerak lebih cepat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya lain datang dari formasi. Warnanya hitam, seolah-olah itu berkilau, dan ketika menyebar, formasinya tampak menghilang. Cahaya hitam mengembun menjadi tongkat raksasa yang tertutup gas hitam. Saat muncul, ia mengeluarkan aura yang dapat menyerap pikiran seseorang. Saat tongkat itu muncul, tongkat itu menyapu ke arah Tuo Shen. Saat gemuruh bergemuruh menggema, ketujuh roh itu tampak menyatu menjadi satu dan berhenti Tuo Shen. Gemuruh menggemuruh, dan untuk pertama kalinya, wajah Tuo Shen menjadi pucat dan darah tampak keluar dari sudut mulut. Formasi macam apa ini? Orang gila macam apa yang menempatkan formasi ini? Apakah ada keberadaan tersembunyi lain di sini selain aku? Kalau tidak, tidak mungkin ada formasi koalisi itu. Tuduhannya tertutup, dan meskipun matanya dipenuhi kegelapan, pikirannya tenang. Dalam hidupnya, selain Tusi dia tidak takut pada siapapun. Saat dia mengungkapkan formasi itu, kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Daripada mundur untuk mencari langkah ketiga untuk menyegel guna meningkatkan kekuatanku, aku akan memaksa keluar sekarang dan mencari langkah ketiga di sistem bintang kuno. Ini akan menjadi hukumanmu karena menempatkan formasi seperti itu di sini. Dia mengangkat tangannya, menyalakannya dingin, dan menunjuk bintang keduanya. Bintang kedua tiba-tiba mengeluarkan sumber energi asal yang lebih kuat dan terbang sebagai meteor kedua. Ia terbang ke arah formasi di depan dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari meteor pertama. Hancurkan demi dewa ini. Tuo Shen meraung saat dia menyerang kedua meteor itu. Kedua meteor tersebut membentuk dampak yang jarang terlihat oleh formasi tersebut selama bertahun-tahun keberadaannya. Formasi tersebut tidak pernah putus sejak terbentuk. Serangan Tuo Shen mengandung aura destruktif yang dapat menghancurkan dunia, dan langsung mendekat. 7 roh terus-menerus mencoba berhenti, dan suara gemuruh yang menggelegar adalah satu-satunya suara yang ada di dalamnya. Namun, Tuo Shen telah mengerahkan kekuatan bintang kedua, tombak pembunuh dewa, dan pedang setengah bulan untuk mendekati formasi. Pada saat ini, cahaya lain muncul dari formasi. Setelah melihat cahaya ini, bahkan seseorang yang bertarung dengan Tuo Shen terkejut, dan dia menyerang lebih cepat. Dalam sekejap, cahaya itu mengembun menjadi kapak raksasa. Aura dewa kuno-kuno segera menyebar. Saat kapak itu muncul, dia benar-benar terkejut. Dia telah membahas banyak hal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
tapi dia tidak pernah begitu terkejut seperti saat ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa menjadi roh menjadi formasi ini? Setelah kapak berisi aura dewa kuno yang kuat muncul, kapak itu naik ke langit dan tertutup Tuo Sen. Episode ini terasa seperti tidak ada kehidupan di dunia ini yang bisa lolos atau melawan. Jadi bagaimana jika itu adalah senjata leluhur kerajaan? Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menghancurkan formasi ini. Matanya memerah dan dia menunjuk bintang pertama di antara kelopak mata, lalu semburan sumber energi asal lainnya muncul. Bintang ketiga terbang seperti meteor dan menyatu dengan dua bintang pertama menjadi satu bintang. Tuo Sen menyerang dan menyatu dengan meteor tersebut. Melepaskan sumber asal dari tiga penggarap langkah ketiga bersama dengan kekuatan tiga bintang dewa kuno dengan tombak pembunuh dewa dan pedang setengah bulan memimpin serangan ke formasi, sepenuhnya mengabaikan formasi serangan roh dan kapak. Pada saat ini, serangan tujuh roh mendarat di meteor dan kapak raksasa langsung menutup meteor tersebut. Meteor itu tiba-tiba runtuh dan Tuo Sen mengeluarkan darah di dalamnya, tapi dia bergerak lebih cepat. Saat kapak ditebang untuk kedua kalinya, dia menabrak formasi. Tabrakan ini sangat mengejutkan. Itu mengejutkan empat alam surgawi dan mengejutkan semua formasi penjagaan yang masuk dari alam luar. Formasi yang belum pernah dipatahkan ini bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Namun pada akhirnya tidak runtuh. Tuo Sen menabraknya seperti orang gila dan terus menabraknya, menyebabkannya berguncang lebih keras. Teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Kapak itu ditebang berulang kali, setiap serangan menyebabkan Tuo Sen batuk darah. Dia masih gila dan bahkan menggunakan teknik ilahi transformasi tinta mengalir yang Tu Si tidak dapat diselesaikan. Saat ini, kabut hitam mengelilingi Tuo Sen, dan pada saat ini, kapak tiba-tiba berhenti seolah sedang ragu-ragu. Meminjam momen ini, kabut hitam menyerbuasi formasi. Meledak, meledak, meledak. Suara Tuo Sen menggemparkan dunia, dan meteor yang mengelilinginya meledak. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan menghancurkan formasi, dan untuk pertama kalinya, retakan muncul di formasi. Saat retakan itu muncul, Tuo Sen menyerang. Tuo Sen tertawa terbahak-bahak sambil batuk darah. Tiga bintang redup kembali, tapi salah satunya tiba-tiba runtuh. Wang Lin, dewa ini datang. Aku ingin melihat kemana kamu akan melarikan diri. Bersambung.